Ya, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan Pak Ardi yang merupakan salah satu alumni dari Politeknik Tonggak Ekuator dan juga berprofesi sebagai seorang bankir di salah satu bank terbesar swasta di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai Pak Ardi, boleh nggak Pak Ardi kenalan dulu agar rekan-rekan yang menonton tayangan kita ini mengenal siapa Pak Ardi sebelumnya? Silakan Pak Ardi. Oke, selamat malam juga Miss Vivi, thank you untuk kesempatannya malam ini, sehingga saya diundang sama Miss Vivi untuk, ini ya, membawakan materi hari ini ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi Meisa, saya sebelumnya, alumni Poltek lulusan tahun 2015. Nah, untuk saat ini saya bekerja di, salah satu bank, di bank swasta terbesar, seperti yang Miss Vivi sampaikan. Nah, untuk posisi saat ini saya sebagai marketing, nah, atau di tempat saya, lebih dikenal PIC relationship. Nah, untuk, perkenalan itu aja Miss Siti. Ya, terima kasih Pak Ardi. Nah, malam ini kita akan sharing kepada adik-adik sekalian dan penonton sekalian tentang peran seorang account officer. Nah, untuk menyingkat waktu, mungkin kita langsung mulai aja kali ya Pak Ardi ya. Ya, Iya, untuk boleh tempat dan Miss. waktunya saya persilakan kepada Pak Ardi. Silakan. Oke, terima kasih Miss Vivi. Nah, saya izin share screen dulu ya. Ya, Nah, silakan. sudah kelihatan untuk screen-nya Miss? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, selamat malam untuk Miss Vivi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan, peran seorang AO atau account officer ya. Nah, AO itu kalau misalkan kita cerita tentang AO atau RO kita sebutnya, itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau secara umum AO atau RO itu kita bisa mengartikan itu adalah sebagai seorang marketing. Nah, sama halnya dengan perusahaan lain, marketing itu ya tugasnya kita jualan ya. Kita jualan, nah sedangkan kalau untuk hari ini kita bahasnya itu di dalam perbankan, jadi kalau marketing itu ya kita sama jualan, tapi apa aja yang dijual sama seorang marketing kan. Nah, bisa kredit, bisa produk, bisa juga jasa. Nah, kalau untuk secara umum kita sebutnya marketing. Nah, untuk saat ini di tempat saya bekerja itu sekarang sebutannya itu sudah berubah menjadi CRO, BRO, sama PRO. Nah, CRO itu apa? CRO itu adalah Customer Relationship Officer. Untuk BRO, itu Business Relationship Officer dan PRO itu Personal Relationship Officer. Nah, kalau misalkan kita, melihat, peran yang di sebelah kanan ini, CRO, BRO, sama PRO, itu semuanya itu, kata ujungnya itu sama, yaitu Relationship Officer. Nah, makanya kalau di tempat kita itu, kita sebutnya itu PIC Relationship Officer. Nah, kita nggak sebut sebagai marketing. Kalau marketing itu kan biasanya kesannya itu ya, hanya jualan aja kan. Nah, kalau di bank itu kita sebutnya PIC Relationship Officer. Nah, kenapa harus sebutnya itu PIC Relationship Officer? Nah, kenapa nggak kita sebut marketing aja ya? Nah, toh kan marketing untuk jualan, untuk, meningkatkan profit juga kan. Nah, kita lihat di sini ada alurnya, kenapa kita menggunakan yang namanya PSC Relationship Officer. Nah, teman-teman kalau misalnya, nanti di bagian AO atau bagian marketing atau sebagai PSC Relationship, nah teman-teman pastinya kita akan berhadapan dengan customer, betul. Nah, kalau misalkan udah ada customer, nah nanti, siapa yang menjembatani customer dengan siapa yang menjembatani, perusahaan dengan customer ya, itu sebagai, tugas dari kita sebagai PAC relationship. Nah, kan ada juga tuh, kok Ardi ada seller juga, ada CS juga. Nah, betul, seller sama CS itu juga bagian dari, ini ya, bagian dari pelayanan dari bank. Nah, itu sebagai pemanis juga, tapi tonggak utama itu tetap ada di PIC relationship. Yaitu untuk meningkatkan bisnisnya bank. Nah, nanti kalau misalkan nggak ada PIC relationship gimana? Ya nggak bisa, tetap harus. Terus kalau misalnya teller sama CS itu gimana kalau nggak ada? Teman-teman, untuk teller sama CS itu perlahan-lahan itu nanti akan tergantikan sama mesin. Karena ini kita sudah masuk ke era digital ya. Nah, sedangkan kalau relationship officer itu tidak akan bisa digantikan sama mesin. Nah, kenapa tidak bisa digantikan? Karena setiap nasabah punya kebutuhan yang berbeda-beda.
Jadi tetap kita perlu ada, personal touch-nya ke customer. Jadi nggak bisa kita pakai robot, nanti robot yang gantikan itu nggak bisa. Sedangkan kalau teller itu nanti, bisa digantikan karena hanya setor uang, tarik uang, dan, transaksi yang rutin, termasuk juga customer service. Nah, orang ganti kartu, buka rekening, perlahan-lahan itu nanti sudah digantikan sama, peran dari digital. Sedangkan kalau customer relationship officer atau marketing itu nggak bisa digantikan. Karena setiap nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Teman-teman nggak bisa, menggunakan robot untuk tawarkan produk untuk tawarkan kredit ya ke nasabah. Karena ada nasabah yang dia kebutuhannya itu misalkan untuk beli rumah, ada yang kebutuhannya itu untuk beli mobil. Nah, sedangkan kalau untuk yang namanya kredit, itu orang, mau kredit itu bukan hanya semata-mata karena biayanya lebih murah atau bunganya lebih murah, tapi juga karena nasabah itu percaya ya sama banknya, sama petugas, PSC relationship-nya. Nah, makanya mereka mau merasa cocok, itu baru bisa mereka mau kredit. Nah, karena kalau untuk kredit itu kita perlu yang namanya, cocok-cocokan antara, nasabah dengan, petugas banknya. Nanti misalnya kalau misalnya ajukan kredit, bisa jadi Miss Vivi lebih sering ke bank yang A ya, tapi karena Miss Vivi lebih dekat sama Ardi, nanti bisa aja nanti kreditnya sama Ardi, betul ya Miss Vivi ya? Iya, betul betul. Jadi kalau untuk PIC relationship ini memang perannya sangat penting Miss, dan teman-teman semua karena kita menjadi tonggak utama bagi bank. Yang mendatangkan profit paling banyak itu yaitu dari sisi kredit. Nanti tugasnya ya teman-teman yang bagian PIC relationship atau yang bagian marketing. Nah, terus nanti kalau misalnya menjadi PIC relationship itu benefitnya apa gitu kan. Nah, kita siapa tahu nanti teman-teman dari kelas ini ada yang tertarik untuk menjadi seorang PIC relationship ya. Nah, kita lihat benefitnya teman-teman punya networking yang semakin luas karena tadi kita banyak berhubungan dengan customer dari sisi usaha segala bidang ya. Nah, kita bisa punya networking yang jauh lebih luas. Nah, kita bisa punya networking bagian nanti misalkan distribusi bahan bangunan, distribusi bahan elektronik, ekspedisi kan, nah, kapal tongkang. Nah, banyak banget nanti kita bisa membangun networking kita. Selain networking kita menjadi semakin luas, ya knowledge kita juga semakin luas karena kita banyak ngobrol sama nasabah. Nah, kita banyak mendapatkan cerita ya, pengalaman dari pengusaha. Nah, dari situ kita akan terbuka wawasan kita dan knowledge kita juga akan selalu terupdate. Nah, belum lagi nanti kalau teman-teman ketemu nasabah yang suka main saham atau cryptocurrency, nah nanti teman-teman bisa banyak sharing, bisa banyak belajar info terupdate apa aja itu nanti kita dapat dari customer ya. Nah, selain kedua tadi, nanti teman-teman juga mendapatkan database nasabah. Nah, di dalam bank itu kan kita selalu disupport dari pihak bank itu database atau datanya bank ya. Nah, nanti dari data situ kita bisa menggali atau melihat bisnis apa atau potensi apa yang bisa kita tawarkan kepada nasabah. Nah, kita punya kalau di bank itu kita punya database, kita bisa manfaatkan dan kita bisa tawarkan kredit. Beda kalau misalkan di ini ya bukan bank ya. Kalau bukan bank mungkin kita penawarannya itu ya door to door atau per wilayah. Misalkan ini kita tawarin kan dari toko ke toko. Nah, beda kalau kita di bank itu sebagai IC relationship kita sudah dapat database-nya, kita bisa tahu nasabah kita profilnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dia kebutuhan apa yang belum ada. Nah, itu menjadi salah satu benefit yang kita dapatkan sebagai PIC relationship. Nah, kalau di CS atau teller itu nggak ada database-nya ya. Nah, kalau di PIC relationship itu kita dapat database-nya. Nah, kalau misalkan untuk seorang PIC relationship, itu kita tawarin apa aja sih kan ke customer kan, ke nasabah. Nah, sebenarnya secara gambaran besar, kita di sini ada dua kebutuhan ya, Miss Vicky ya. Kalau sebelah kiri ini ada yang namanya business need atau kebutuhan bisnis, sedangkan sebelah kanan ini ada yang namanya personal need. Nah, business need ini macam-macam, bisa dia dari perusahaan ataupun dia dari nasabah perorangan. Nah, kalau bisnis need ini ya secara umum itu memang kebanyakan itu adalah nasabah perusahaan. Nah, kalau bisnis need ini dia skala kebutuhannya udah lebih besar. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada yang namanya cash management. Kalau funding kan teman-teman sudah tahu ya, itu ada produk tabungan, giro, segala macam. Nah, teman-teman udah tahu. Nah, kalau dia bisnis need, ini ada yang namanya cash management solution.
Nah, kalau perusahaan yang besar, dia akan membutuhkan satu sistem untuk me-manage keuangan dia, mulai dari pembayaran gaji, menerima pembayaran, ataupun nanti dia membayar ke supplier atau menerima pembayaran dari supplier. Nah, semua itu sudah ada di bank. Tinggal nanti yang akan mempresentasikan itu siapa ya? Tugasnya teman-teman PIC Relationship. Karena tidak semua perusahaan mereka tahu kalau bank itu ada program yang namanya cash management. Nah, terus nanti masing-masing perusahaan kan punya kebutuhan yang beda-beda ya. Contoh kalau misalkan nanti di Poltek MICV ya. Nah, Poltek kan pasti nggak membutuhkan yang namanya semua sistem cash management kan, pembayaran supplier tidak perlu kan, auto collection itu juga mungkin tidak diperlukan. Nah, kalau misalkan di Poltek kita perlu tawarkan cash management yang seperti apa? Nah, salah satu ini ada yang namanya virtual account. Nah, virtual account ini kita bisa tawarkan ke bidang pendidikan, karena yang namanya bidang pendidikan akan menerima eee, SPP atau uang semester itu secara rutin, tiap bulan atau tiap, semester itu kan akan menerima pembayaran, sehingga nanti dari kampus itu perlu menyediakan namanya nomor bayar atau nomor virtual account. Nanti mahasiswa tinggal bayar, terus dari perusahaan tinggal mengidentifikasi, "Oh, ini pembayaran dari si ini, si Andi." Nah, kalau si Andi kan ada juga tuh namanya Andi dari semester 1, semester 3, macam-macam. Nah, kalau misalkan kita menggunakan cash management ini sudah langsung ketahuan si Andi yang semester berapa, sehingga tidak tertukar. Nah, sama juga misalkan payroll ini juga kita bisa tawarkan ke Poltek, karena Poltek kan punya karyawan juga, punya dosen, nah mereka juga perlu bayar gaji, kita bisa tawarin juga. Terus kalau misalkan untuk kredit perlu nggak kita tawarin nih, kan ada produktif loan juga ya. Nah, kalau untuk pendidikan biasanya itu kita tidak menawarkan yang namanya kredit, karena dia tidak perlu men-stok barang segala macam, tidak perlu namanya, dana talangan. Tapi kalau misalkan dari pendidikan, dari Poltek ini perlu melakukan pengembangan atau ada membangun gedung baru, misalkan ya di Pontianak ataupun di luar Pontianak, mengembangkan sayapnya, bikin kampus baru sehingga perlu dana untuk membangun, kampus ya. Nah, itu perlu kita tawarin kredit, nanti kita bisa tawarin namanya yang kredit investasi. Nah, di situ nanti, Poltek bisa menggunakan kredit tersebut untuk pembangunan, nah nanti pembayarannya itu secara angsuran itu bisa. Nah, kalau misalnya treasury ini bisa nggak kita tawarin ke Poltek atau ke bidang pendidikan? Treasury ini adalah transaksi untuk ini ya, untuk, valuta asing, jadi, termasuk nanti kalau misalnya pengiriman uang ke luar negeri atau penerimaan pembayaran. Nah, kalau misalkan untuk kampus harusnya masih belum membutuhkan transaksi seperti ini. Nah, kalau misalkan perusahaan yang ekspor udah jelas kita wajib tawarin ini ya, yang namanya forex ini, forex solution, karena bakalan banyak transaksi, terkait dengan valuta asing. Nah, treasury ini bisa untuk yang investasi juga, untuk pembelian obligasi, reksadana, nah itu bisa juga. Nah, di sini untuk yang, untuk peran kita sebagai PSC relationship, yang pertama ya kita bedain, ini sebenarnya dia kebutuhan bisnis atau kebutuhan personal. Kalau kebutuhan bisnis ya kita masuknya itu sudah lebih banyak ke cash management. Nah, terus, untuk kreditnya kita lihat lagi dia butuh kredit yang seperti apa. Nah, termasuk juga apakah dia ekspor. Nah, kalau misalnya dia ada kebutuhan ekspor, kita perlu tawarin yang namanya, forex, solution-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk secara porsi ya, kalau nasabah itu customer lebih banyak itu yang nasabah perorangan, itu yang untuk personal needs. Nah, kalau personal needs ini lebih gampang untuk penawaran solusinya, karena rata-rata itu mereka memerlukan kebutuhan yang sama. Contoh di sini ada yang namanya funding. Nah, kalau funding ini ya semua nasabah kan pasti ini ya, ada tabungan. Nah, itu udah pasti ada tabungan, kalau nggak ada tabungan dia nggak bisa jadi nasabah ya. Selain tabungan, nah mungkin ada yang pakai deposito dan segala macam ya. Nah, terus, kalau misalkan dia udah punya tabungan, nah kita lihat dia transaction solution-nya udah lengkap atau belum. Contohnya e-channel. Nah, kalau misalkan belum, kita tawarin, kan banyak tuh ACAC kan atau AI yang misalkan belum terbiasa menggunakan, e-channel atau internet banking atau mobile banking. Nah, itu tugas kita sebagai PIC relationship untuk menawarkan pada nasabah. Nah, kita bisa pelan-pelan edukasi ke nasabahnya. Nah, ini ada cara yang lebih mudah untuk lihat saldo, untuk melihat transaksi uang masuk segala macam, sehingga II atau AC nggak perlu
ke bank terus. Nah, misalkan nanti kalau Sabtu Minggu mau lihat transaksi juga bisa, mau transfer juga bisa. Nah, itu tugas kita untuk memenuhi kebutuhannya nasabah. Nah, selain untuk yang transaksi itu, ya kita juga menawarkan yang namanya kredit. Itu udah jelas ya, kita sebagai PSC relationship itu kredit udah wajib kita tawarkan kepada nasabah. Contoh di sini ada KPR, kredit pembelian rumah. Nah, nanti teman-teman wajib menguasai yang namanya kredit pembelian rumah, itu perhitungan bunganya seperti apa. Nah, itu perlu syarat apa aja. Nah, itu tugas seorang relationship officer untuk melengkapinya. Nah, kalau misalkan nih kita punya nasabah, kita tahu nasabah ini bagus karena udah ada database-nya tadi ya. Nah, kita lihat dia belum pernah menggunakan namanya KPR. Nah, mungkin selama ini dia merasa tidak perlu ya untuk membeli rumah, jadi rumahnya udah bagus ya, jadi ya nggak merasa perlu membeli rumah. Nah, sebagai seorang relationship officer, kita harus bisa melihat ya kebutuhan si nasabah. Kita tahu dia punya penghasilan yang bagus, tapi nggak pernah menggunakan KPR. Bisa jadi dia nggak perlu atau dia menggunakan KPR di tempat lain, di bank lain. Nah, tugas kita ya kita gali ke nasabah. Kenapa dia nggak menggunakan KPR? Kalau misalnya selama ini dia tidak merasa perlu beli rumah baru, ya kita akan pelan-pelan membuka ya hidden box ya, kita sebutnya hidden box. Kita membuka bahwa sebenarnya kalau Bapak membeli rumah atau Ibu membeli rumah itu ada keuntungannya. Yang namanya rumah kan tiap tiap tahun itu nilainya naik terus. Nah, mungkin saat ini merasa tidak butuh, nah, tapi nanti ke depannya kan kalau misalkan anak udah gede mau usaha, itu rumah atau ruko yang dibeli itu nanti bisa dipakai untuk usaha. Nah, kalau sekarang merasa uangnya belum ada, ya itu salah satu tugasnya bank. Kita membantu memfasilitasi. Dia hanya membayar DP sekian, nanti sisanya dia angsur. Kalau misalkan ruko itu dia belum terpakai, itu dia bisa sewakan ke orang lain untuk usaha. Nah, nanti kalau misalkan anaknya udah gede, udah mau melakukan usaha, nah dia tidak perlu pusing lagi untuk mencari tempat usaha, tidak perlu pusing lagi memikirkan dana untuk usaha, untuk membeli ruko, untuk memulai usaha ya. Nah, disitulah peran kita sebagai relationship officer. Bagaimana kita meng-create kebutuhan yang sebelumnya nggak ada menjadi ada. Nah, dia merasa nggak perlu membeli rumah, tapi kita menceritakan sebenarnya perlu kan untuk dia membeli rumah. Nah, sehingga dia tertarik untuk KPR di kita. Nah, atau misalkan nasabahnya ini selama ini sudah punya usaha, usahanya bagus, tapi selama ini dia menyewa gudang. Nah, di situ kita melihat ada kesempatan. Dia harusnya bisa membangun gudang sendiri atau membeli gudang sendiri, tapi kita bantu fasilitasi. Atau misalkan nasabah ini ternyata dia selama ini hanya sewa aja, tapi usaha udah bagus, udah 5 tahun dia sewa ruko di situ. Nah, mungkin selama ini dia masih nggak familiar sama yang namanya fasilitas KPR. Nah, di situ kita bantu nasabahnya bahwa kita bisa memfasilitasi untuk membeli ruko dengan fasilitas KPR ini. Nah, inilah tugas teman-teman sebagai PAC relationship, bagaimana kita melihat kebutuhan nasabah. Nah, kita meng-create ada kebutuhan di situ dan kita tawarkan solusinya. Nah, kenapa ini kita tidak bisa digantikan sama robot? Karena robot tidak akan bisa melihat melihat adanya potensi bisnis seperti itu. Nah, itu tugasnya kita menggali, terus kita melihat potensi apa aja yang bisa kita tawarkan. Nah, terus selain KPR nih, KKB ini juga sama. Banyak tipe ya nasabah ya, dia merasa dia udah punya mobil, dia tidak butuh lagi mobil yang baru, kan. Nah, nanti teman-teman yang sebagai PAC relationship, nanti itu adalah tugasnya teman-teman bagaimana membuat orang itu butuh untuk membeli mobil lagi. Nah, pertama itu kita bisa melihat dari karakternya nasabah. Kalau karakternya itu misalkan dia adalah tipe yang setia sama mobilnya, kita mungkin bisa mainkan kalau dia udah mobilnya udah 5 tahun, lewat dari 5 tahun. Nah, itu kesempatan kita untuk tawarkan dia upgrade mobilnya. Nah, kenapa perlu upgrade? Yang namanya mobil kalau misalkan sudah lewat 5 tahun biasa untuk spare part-nya itu perlahan-lahan mungkin sudah mulai tidak tahan lagi sehingga nanti ke depannya ada potensi itu mobilnya rusak, terus dia perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menservis mobilnya. Nah, kita bisa mainkan di situ. Nah, nggak ada salahnya dia upgrade mobil kan. Nah, upgrade mobil dia jual yang lama, terus yang baru dia DP sekian, sisanya dia nyicil. Atau kita lihat, oh anaknya ini udah mulai gede nih, udah mau kuliah kan. Nah, kita bisa tawarin,
kita minta nasabah kalau misalkan ada kebutuhan untuk beli mobil kepada anaknya untuk kuliah, nah itu bisa lewat kita. Bunganya kita berapa kita ceritakan, nah bunganya murah, nah untuk DP-nya kalau misalkan DP-nya berapa, nah itu nanti untuk angsurannya berapa, nah itu tugas kita untuk memberikan gambaran kepada nasabah. Mungkin selama ini mereka nggak kepikiran ya untuk beli mobil baru, nah, karena mobilnya lama masih masih bagus atau belum ada kebutuhan, tapi dengan kita ceritakan kepada customer, terus kita memberikan gambaran hitungannya, karena nanti akan berpikir, oh ternyata murah juga ya, nggak berat juga sih, nah boleh lah. Nanti kita coba pertimbangkan, mungkin nanti ini anak saya akan kuliah juga di Jakarta ya, mungkin dia perlu mobil nanti untuk pakai di sana, nanti bolehlah saya coba diskusikan sama keluarganya. Nah mungkin awalnya dia nggak pernah kepikiran, setelah kita bercerita sama nasabah, nah di situ dia mulai berpikir. Nah nanti kalau udah berpikir, dia diskusi, nah mungkin nanti akan ada kebutuhan menyediakan ada kebutuhan, nah nanti kita akan mendapatkan bisnisnya. Nah, sama juga kalau untuk misalkan ini ya KSM itu kredit sepeda motor, kartu kredit itu juga nanti bagaimana kita meng-create bisnis bagi nasabah. Nah, kalau misalkan selain kita meng-create bisnis, biasanya kan ada juga ya nasabah yang datang. Nanti kalau teman-teman mungkin bakalan banyak dapat nasabah yang secara langsung datang ke kita. Nah, itu kita tidak tahu nih dia kebutuhannya kapasitasnya seberapa besar. Nah, nanti ada bisa berikutnya kita akan menceritakan cara untuk mengeksekusi nasabah kalau misalnya kita sudah ketemu sama nasabah. Nah, ini kita lanjut untuk kebutuhannya. Selain untuk kebutuhan kredit, ada juga kebutuhan untuk asuransi. Nah, asuransi ini bisa juga untuk asuransi kerugian atau asuransi kesehatan. Nanti teman-teman juga bisa mulai menggali kalau misalnya melihat, loh ini nasabah belum ada proteksi nih, padahal dia udah usaha, udah bagus, udah lama kan. Nah, terus dia juga usahanya itu dia kerjain sendiri, nggak ada pakai karyawan. Nah, ini kalau misalkan nggak ada proteksi kan agak bahaya nih. Nanti kalau misalkan ya amit-amit sampai si nasabah ini meninggal atau jatuh sakit nggak bisa kerja lagi, usahanya bakalan stop semua dan keluarganya itu nggak mempunyai penghasilan. Nah, bagaimana kita melihat ada potensi kerugian di situ, ya kita tawarin yang namanya asuransi. Asuransi kan banyak macam juga ya teman-teman ya, kita bisa tawarin asuransi jiwa atau kita bisa tawarin asuransi yang namanya penyakit kritis. Jadi kalau misalkan dia sakit kritis nggak bisa bekerja lagi, nah dia tetap ini ya tetap nggak perlu mengeluarkan uangnya atau tabungannya untuk biaya rumah sakit. Atau ada juga yang namanya asuransi itu asuransi kesehatan, tapi ada juga yang mereka membayarkan namanya itu uang tanggungan ya, bukan uang tanggungan, tapi misalkan nanti dia masuk rumah sakit, karena saat masuk rumah sakit dia nggak bisa bekerja, sehingga nanti pihak asuransi akan membayar kerugiannya. Jadi misalkan dia sehari ditanggung 1 juta. Jadi meskipun dia tidak bekerja, tapi dia tetap mendapatkan penghasilan dari pihak asuransi itu. Ada asuransi seperti itu. Nah, di situ nanti teman-teman yang sebagai relationship officer melihat dia punya kebutuhan apa, nanti di situ teman-teman yang akan tawarkan. Wealth management sama investment solution ini juga sama. Kalau misalkan melihat ada AC-AC atau AI yang selama ini sudah uh, tidak bekerja, tapi dananya banyak ya, dananya banyak, tapi dia simpannya hanya di tabungan aja. Nah, nanti teman-teman bisa tawarin untuk yang namanya solusi investasi atau obligasi ini ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dia simpan dana itu 1 M nih. Nah, selama 6 bulan nggak ada pergerakan sama 1 tahun juga sama. Kita tanyain nanti. Nah, II atau CC ini dananya ini saya lihat di tabungan nggak dipakai juga, daripada simpan di tabungan itu bunganya kecil, ini kita bisa pindahkan dananya itu ke namanya obligasi atau deposito. Nah, atau misalkan nanti reksadana itu bisa juga. Nah, kalau misalnya ini atau CC pindahkan ke sini itu dapat bunganya itu lebih tinggi. Nah, kalau misalnya 1 M itu kita simpan di obligasi, kita bisa dapatnya berapa? Nanti kita hitungkan ke customer. Nah, mungkin selama ini customer nggak tahu ya, dia ternyata dananya itu simpan di dana tabungan biasa itu nggak ada bunga, dipikirnya yang penting dananya nggak berkurang udah syukur kan. Nah, padahal sebenarnya kita ada produk lain yang namanya investment solution, kita tawarin nilai tabungannya nggak bakalan berkurang, tapi dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi.
Nah, itu nanti teman-teman akan yang pertama akan melihat kebutuhan nasabah, dia ada customer, iya apa, ada business need atau ada personal need. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu dia punya kebutuhan, nah nanti teman-teman gali di situ. Nah, mana yang paling menguntungkan untuk si customer. Jadi tugas kita sebenarnya itu kita adalah membantu customer, membantu nasabah, tapi tetap dengan ujung-ujungnya kita mendapatkan bisnis ya, mendapatkan profit untuk bank. Tapi kalau di bank itu kita tidak hard selling, langsung menawarkan. Nah, kita mulai dari menjalin relationship. Makanya kita sebutnya PIC relationship. Nah, kita menjalin relationship, kita mengenali customer, kita memahami kebutuhannya. Nah, kalau sudah baru kita membuka hidden box-nya kan. Nah, kita membuka kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, di situ tugasnya PIC relationship. Nah, kalau untuk yang kebutuhan ini, Miss Vivi, sebenarnya kita ada pembagian juga, ada pembagian per produknya. Nah, kalau di sini kan kita baru menceritakan secara umum ya, Miss Vivi ya. Nah, di sini dia ada pembagian secara produknya. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar lebih banyak, itu bisa melihat di sini. Kalau ini untuk kebutuhan yang personal. Nah, nanti untuk kebutuhan personal di sini ada yang namanya kebutuhan tabungan dan deposito. Nah, kebutuhan tabungan dan deposito itu ada produk apa aja. Nah, di sini ada produknya dari tahapan, ekspresi. Nah, ada dolar juga. Ini ada tabungan dolar ya, deposito. Nah, terus ada giro juga. Giro di sini ada dua jenis, ada giro rupiah, ada giro falas juga. Nah, ini sebenarnya kebutuhan utama untuk nasabah ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya kredit atau consumer loan. Nah, di sini ada consumer loan itu ada tiga. Yang pertama itu ada KPR, ada auto loan ini termasuk kredit kendaraan bermotor atau pembelian mobil ya. Atau misalkan di sini ada juga yang namanya KSM, kredit sepeda motor. Ada juga kartu kredit di sini masuk juga. Nah, terus nanti ada masuk ke investment and protection. Ini kalau investment itu yang tadi saya ceritakan terkait dengan obligasi. Nah, kalau yang protection ini ada asuransi jiwa, kerugian, dan ini ada yang namanya produk PHK. Kalau PHK itu kita menabung tapi dapat asuransi juga. Nah, selain itu ada juga yang namanya business loan. Kalau untuk nasabah personal kan dia ada kebutuhan bisnis juga ya. Nah, business loan ini yaitu untuk yang kredit usaha ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya pernah sampaikan juga kalau untuk kredit usaha itu ada yang namanya kredit lokal. Kalau kredit lokal itu ya biasanya itu untuk kita untuk dana talangan ya, untuk kita membeli stok barang, nah untuk perputaran operasional perusahaan. Nah, selain itu kita bisa juga tawarkan kredit investasi, kayak misalkan dia untuk pembangunan ruko, nah kita bisa tawarkan, atau ada nasabah yang dia lebih konservatif, dia nggak mau yang pakai namanya kredit lokal, dia maunya itu pinjaman 1 M per bulan dia bayar berapa sampai berapa tahun itu selesai, nah itu kita bisa tawarkan installment loan. Nah, tergantung nanti kita melihat jenis nasabahnya itu seperti apa dan kebutuhannya kalau memang ada untuk installment loan nanti kita bisa berikan. Nah, contohnya installment loan itu biasanya untuk apa sih? Nah, biasanya kalau misalnya nasabah mau beli mesin itu bisa juga kita tawarin yang seperti itu atau misalnya dia mau bangun bukan bangun ruko ya. Misalkan dia mau beli barang, stok barang, tapi dia nggak mau pakai kredit lokal. Dia mau pakai yang angsur aja itu bisa juga kita tawarin yang installment loan. Nah, sedangkan kalau yang kredit lokal itu khusus untuk mereka yang memang hanya memakai kreditnya itu sewaktu-waktu ya. Contoh misalkan dia kreditnya itu contoh apa ya? Contoh misalkan toko sembako. Kalau toko sembako kan ada musimnya ramai. Nah, atau ada juga musimnya itu bahan sembako itu naik naik harga. Contoh misalkan pas Idul Fitri, nah pengusaha akan cenderung memerlukan stok yang lebih banyak karena penjualan akan meningkat. Nah, kalau misalkan dia menggunakan kredit lokal, dia bisa menyetok barang lebih banyak. Menstok barang lebih banyak akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, harga lebih murah dia jual kembali. Nah, nanti kalau misalnya setelah selesai Idul Fitri, kan dia udah nggak perlu stok lebih banyak tuh. Nah, sehingga dananya tuh dia kreditnya nggak pakai lagi. Dia tidak akan dikenakan bunga. Nah, pas lagi menjelang Idul Fitri, dia pakai kredit tersebut, dia bayar bunganya secara harian. Nah, setelah selesai Idul Fitri, dia karena tidak ada kebutuhan kredit lagi, nah dia tidak perlu membayar bunga. Sama halnya nanti kalau misalnya udah di akhir tahun nih, udah di akhir tahun, ada isu akan ada kenaikan barang.
Seperti sekarang ini ada isu PPN akan naik menjadi 11%. Nah, itu kan otomatis barang bakalan naik tuh. Nah, mumpung ini belum ganti tahun, nah mereka bisa mulai nyetok barang dari sekarang. Stok barang dari sekarang, nanti tahun depan udah jual dengan harga barang yang harga stok yang baru. Nah, di situ mereka bisa ini ya menggunakan kredit lokal karena untuk sewaktu-waktu atau ada apa sih itu namanya, ada musimnya mereka memerlukan dana banyak untuk menyetor barang, nah dia bisa menggunakan kredit lokal. Nah, terus yang terakhir itu untuk yang transaksi ya, kalau untuk transaksi, kalau misalkan dia nasabah perorangan itu internet banking atau mobile banking, saat ini ya misalnya kita kayaknya udah wajib ya misalnya semua nasabah kita tawarin ya. Betul. Karena di Tahu masa pandemi ini kan memang mendorong customer itu harus ke e-channel ya. Kalau enggak betul. repot. Iya, kalau dulu mungkin orang masih senang ke bank ya, Miss Vivi ya. Iya, iya. Nah, tiap hari ke bank cetak buku kan. Nah, apalagi kalau sekarang udah musim pandemi, orang udah mulai mengurangi aktivitas. Nah, ini kalau nggak ada internet banking atau mobile banking kayaknya nggak sah ini. Makanya Iya. ini tugasnya PIC relationship nih, Miss Vivi. Tugasnya marketing ini jual internet banking ke nasabah, apalagi ini nggak dikenakan biaya ya, Miss ya. Iya, Rata-rata betul. dari pihak bank nggak dikenakan biaya, nah jadi nggak ada ruginya kita tawarkan ke nasabah. Nah, mungkin kita dari ini ya, Miss Vivi, dari internet banking, awalnya kita tawarin, terus nasabah merasa terbantu, nah nanti di situ relasi akan terjalin tuh, Miss Vivi. Nanti kalau Iya, misalnya nasabahnya karena awal pakai jadi nggak familiar, terus terblokir ya, nanti dia akan hubungi lagi ke PSC relationship-nya. Nah, kita betul, bantu betul. lagi, bukain, nah lama-lama jadi dekat, nah nanti kita udah mulai bisa gali tuh, dia ada kebutuhan apa. Nah, karena kita udah menjalin relasi yang bagus, nah nanti nasabah percaya sama kita, nah kita bisa tawarin kredit di Vivi. Awalnya dia nggak butuh, setelah kita tawarin menjadi butuh. Nah, ini ada juga yang transaksi itu termasuk yang edisi ya. Edisi ini untuk mesin GC ini. Kalau kita lihat dia punya toko, tokonya juga ramai, tapi nggak ada mesin untuk GC, nah kita bisa tawarin menggunakan mesin juga. Atau misalkan dia merasa udah nggak cukup tempat nih untuk sediakan mesin atau dia nggak ada colokan untuk tempat kasirnya ya kita bisa tawarin yang namanya QRIS juga. QRIS ini kan ada QR code ya, jadi tinggal tempel aja. Kalau customer-nya mau bayar tinggal scan aja, itu bisa dari aplikasi apa aja, yang penting dia bisa scan itu udah bisa. Jadi untuk saat ini ya mungkin nasabah nggak semuanya tahu kalau dia ada kebutuhan, ya tugasnya kita sebagai PSC Relationship untuk menceritakan kebutuhannya nasabah ya, kita menawarkan di situ. Tapi tetap kita sebenarnya tonggak utamanya itu tetap di kredit yang Sufi ya, karena kredit itu yang memberikan profit yang paling gede kepada pihak bank. Jadi teman-teman nanti untuk yang bagian kredit, jadi pelajari betul-betul terkait dengan solusi kredit ya. Nah, untuk yang solusi yang lain itu hanya sebagai pemanis untuk nasabah. Jadi kita bantu nasabah, terus ujung-ujungnya tetap kita ke bagian kredit, ke profitnya. Ini kalau yang di sini ini untuk yang nasabah perusahaannya teman-temannya. Nah, sekilas kita lihat sama aja, ada giro, ada deposito juga, investasi juga ada. Nah, kredit ini juga sama, mungkin di sini ada sedikit pembeda, di sini ada yang namanya trade finance, di sini. Kalau trade finance ini lebih untuk yang mereka yang biasanya itu untuk yang perdagangan ekspor atau import. Nah, nanti mereka ada kebutuhan khusus. Mereka ada yang namanya LC, SKBDN, ada diskonto LC, nah ada trust receipt juga. Nah, kalau ini untuk yang nasabah perusahaan. Kalau nasabah perorangan mau pakai fasilitas ini bisa nggak bisa karena yang fasilitas ini dia hanya untuk perusahaan aja dan biasanya itu lebih spesifik untuk yang perusahaan yang ekspor impor seperti itu. Nah, kalau untuk yang lainnya itu kurang lebih sama. Ini ada e-channel, merchant, collection. Nah, collection ini untuk transaksi juga sama ya. Nah, mungkin di sini ada sedikit yang berbeda nih. Di CV ada yang namanya fasilitas disbursement. Kalau disbursement ini untuk perusahaan, biasanya kan mereka ada bayar yang namanya BPJS karyawan yang misi ya. Iya, betul. Setiap bulannya. Nah, setiap bulan itu kan perlu bayar tuh, termasuk Poltek kan Mhm. tiap bulan bayarkan BPJS nih, karyawan. Nah, itu kalau mungkin selama ini bayarnya di kantor BPJS atau mungkin, Setor eee, langsung ti ke bank. setoran langsung ke bank ya, Miss Vivi ya. Iya. Nah, sebenarnya itu di bank itu ada fasilitas ya namanya itu transaction.
nanti Miss Vivi nggak perlu setor ke bank, tapi ada aplikasi itu khusus untuk membayar BPJS. Biasanya itu di interbanking Miss Vivi. Jadi kalau mau bayar BPJS, itu tinggal kita input sendiri aja. Input sendiri nanti tagihannya kelihatan, tinggal kita bayar. Karena itu transaksi rutin ya Miss ya. Jadi Ya. sudah sewajarnya itu untuk saat ini bank menawarkan solusi seperti itu kepada ini perusahaan atau misalnya kita sebutnya company partnernya. Nah, termasuk pajak juga Miss Vivi. Pajak kan biasanya kita juga rutin ya pembayaran pajak ya. Nah, itu Iya. bisa bayar juga lewat ya namanya internet banking. Nah, ada juga auto debit. Nah, PLN kan, nah untuk list pay, untuk IndiHome tagihannya, nah itu kan tiap bulan kita perlu bayar juga. Nah, kadang kalau misalnya pas sibuk nggak sempat bayar, nah, nanti kena denda. Nah, di sini kita ada yang fasilitasnya yang namanya auto debit nih. Jadi kalau di bank itu bisa kita bikin apa pakai fasilitas auto debit, nanti kita bikin surat kuasa, jadi tiap bulan akan didebitkan itu bisa. Atau kita mau bayar manual juga bisa, tiap bulan kita lewat internet banking, nanti kita masukin nomor pelanggan kita bisa bayar di situ juga. Nah, sama di sini ada yang namanya payroll nih. Nah, kalau untuk nasabah perorangan kan nggak ada tuh kebutuhan untuk bayar gaji ya. Nah, kalau untuk perusahaan kan biasanya karyawannya lebih banyak ya, bisa di atas 10 atau 20. Nah, kalau dia mau transfer satu-satu kan agak ribet tuh. Kalau nasabah perorangan mungkin toko cuma ada 2 karyawan, 3 karyawan dia bayar pakai transfer manual masih oke. Tapi kalau untuk perusahaan dia punya banyak karyawan, dia mau transfer manual itu potensi kesalahan itu lebih gede sehingga di sini ada yang namanya fasilitas payroll. Nah, fasilitas payroll itu ya perusahaan tidak perlu menginput satu-satu atau transfer manual atau tidak perlu nanti amplopin uangnya kan bayar ke karyawan ini nggak usah lagi. Nanti tinggal bikin tabel Excel aja, nomor rekeningnya berapa, namanya siapa, terus pembayaran gajinya berapa. Nanti filenya tinggal di-upload, nanti secara sistem dia akan jalan. Nah, nanti mau dibayar gajinya tanggal berapa itu juga sudah bisa di-setting otomatis. Jadi, nah untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin selama ini dia masih bayar gajinya pakai amplop, nah, mungkin udah tugas kita sebagai PSC Relationship, kita tawarkan membayar gaji secara online. Ini untuk teman-teman yang di bagian teller juga sama ya, Miss Vivi ya. Nanti kalau teman-teman yang bagian teller, itu akan berhadapan sama nasabah tuh, Miss Vivi. Nah, Ya. nasabah yang tiap bulan, mungkin tiap bulan ya, ketemu nasabah ini, terus minta transferkan uang ke karyawannya. Itu ada, Miss Vivi. Nah, itu Hmm. tugasnya teller juga, nanti teller akan menceritakan kepada si nasabah, loh kita ada loh di sini di bank ini kita ada namanya payroll sehingga bapak nggak perlu datang ke bank tiap bulan untuk uh, transfer gaji ini. Nah seperti itu Miss. Nah mungkin nanti kan yang datang ke bank kan bukan ownernya ya Miss ya, bisa jadi Ya. karyawan bagian Staffnya. keuangannya, Ya. iya yang akan transferkan gaji. Nah, nanti teller akan ceritakan ke bagian keuangannya, ke si ini si orang yang setornya. Kita ada fasilitasnya. Nanti si bagian orang yang setor ini mungkin bilang, oh boleh nanti boleh dong ceritakan ke bos saya, tawarkan ke perusahaan kami. Nah, kapan ada waktu? Nah, nanti bikin janji di situ, tapi yang bikin janji kan udah bukan teller, karena teller kan nggak bisa keluar ya, Miss Vivi ya. Karena tugasnya Ya. teller kan dia jaga di counternya. Nanti teller yang akan menghubungi ke PIC Relationship. Nah, PIC Relationship inilah nanti yang akan bikin janji temu sama perusahaan. Nah, nanti baru dipresentasikan. Nah, kita ada payroll seperti ini. Nah, cara kerjanya seperti apa, biayanya berapa. Nah, mungkin nanti bagian teller itu bisa bisa lihat apa potensi di situ ya Mas Vivi ya. Ya, Nah, nanti betul. Harus jeli. harus Jadi jeli lihat bukan hanya potensi. melakukan transaksi terima kas dan mengeluarkan kas, tetapi juga seperti sistem payroll ini ya, mungkin karena ada beberapa yang memang mindset-nya itu kan karena ada biaya ketika melakukan payroll. Nah, sebenarnya di bank sendiri ada fasilitas yang bisa memfreekan kita. Nah, jadi itu tidak Betul, dikenakan biaya. Tapi betul. ya kita input sendiri ya dari pihak keuangannya ya. Betul, Miss. Jadi ada yang namanya free biaya, tapi memang nanti dari dari perusahaannya itu input datanya sendiri. Nah, tapi sebenarnya itu nggak terlalu ribet juga. Nah, mungkin Ya. selama ini ya namanya perusahaan dia pikirnya itu takut salah transfer atau takut biaya. Nah, ini nanti tugas dari kita yang akan mengedukasi ya, Miss ya, Ya. untuk memakai Kelebihan dari fasilitas. e-channel ini adalah kita menjadi apa ya, boundaries batasan antara waktu, tempat itu kan menjadi hilang. Jadi Betul, kapanpun si pihak keuangan itu mau melakukan input ya ataupun kita sebagai seorang nasabah personal
Ya ketika kita mau mentransfer supplier kita ataupun customer kita, itu kan kita bisa melakukan langsung misalnya tengah malam jam 12 daripada saya didenda, ternyata saya baru terpikir ada nih pembayaran yang belum dilakukan. Nah, kita bisa melakukan pembayaran itu langsung. Jadi tanpa harus menunggu betul. banknya buka. Betul, setuju, Miss. Jadi kalau pakai yang namanya transaction yang intra-banking, e-channel ini, itu, Ya, bisa di mana aja dan kapan aja, Miss. ya. Tidak Dan terbatas ruang dan ya, waktu. nggak perlu bawa uang tunai terlalu banyak, nggak perlu takut Betul, dijambret ataupun dirampok. betul. Nah, tapi tetap aja masih ada nasabah yang seperti itu, Miss. Mungkin pengen lihat wajah-wajah segar dari frontliner, jadi ada refreshing sekalian, jadi pergi ke bank. Iya ya, Miss, ya. Jadi nggak mumet di kantor terus ya, Miss, ya. Ya, kalau nggak kan digital terus kan. Betul. Tapi selain teller ya, Miss, ya, soalnya di CSL itu juga bisa melihat, potensi bisnis juga, Miss Vivi. Nah, yang sering Ya. dilakukan sama customer service itu biasanya itu di ini, Miss, di, kredit kendaraan bermotor di sini, Miss, KKB di sini. Hmm. Nah, biasanya selama ini orang kalau mau kredit itu kan kepikirannya itu ke leasing ya, Miss, ya. Ya, Kalau kita itu ke saya sudah dealer siapkan pertanyaan untuk Pak Ardi nih. Nah, iya, berhubung Pak Ardi sudah menyinggung masalah ini, nah tentang auto loan yang kendaraan ya, mengapa seorang nasabah atau customer harus lebih memilih eh, kredit di bank daripada ke perusahaan pembiayaan? Karena kalau gaungnya itu kan lebih banyak ke perusahaan pembiayaan ya, leasing yang resmi, bahkan sekarang juga perusahaan yang menjual kendaraan sendiri itu juga sudah menyediakan fasilitas untuk kredit juga ya. Karena di masa pandemi ini menuntut semua orang itu harus berubah orientasinya. Nah, apa kalau misalnya kita lihat dari sisi sebagai seorang PIC dari relationship officer ini, bagaimana kita meyakinkan seorang customer kita bahwa lebih baik Anda, maaf ya kalau misalnya seperti Pak Ardi sendiri kan dari salah satu bank terbesar yang punya anak perusahaannya juga ya, ada titik-titik insurance-nya juga ya, finance, iya, ada ada. finance-nya juga. Nah, sekarang persaingannya kan ibaratnya dengan anak perusahaan kan juga ada. Nah, apa yang membedakan antara kita kredit di bank langsung dengan lewat perusahaan pembiayaan? Nah, mungkin Pak Ardi boleh jelaskan berdasarkan pengalaman Pak Ardi sendiri ini. Oke, Miss Vivi, thank you nih untuk pertanyaannya nih. Mungkin Miss Vivi Ya, ada rencana mau kredit ini pembelian mobil boleh ya, Miss, ya? harus rumah Nah, dulu deh. rumah dulu ya. Karena kalau nggak pindah rumah dulu, kendaraan sulit untuk masuk, untuk parkir. Oh iya, udah nggak muat ya, Miss, ya. Iya, Oke, mungkin yang terkait yang KKB ini, Miss. Nah, kenapa orang, mesti pilih kredit di bank dibandingkan leasing ya, Miss, ya? Nah, iya. mungkin saya akan ceritakan dulu, sebelumnya ya. Sebelumnya kan namanya orang kalau mau kredit kan selalu ke leasing, Miss. Jadi selalu ke leasing. Nah, Betul. tapi pembayarannya itu lewat bank, debitnya lewat bank. Nah, yang punya mobil kan sebenarnya dari dealer. Nah, nanti dealer kan nggak ada dulu kan nggak ada dealer itu nggak ada pembiayaan. Jadi yang pembiayaan itu nanti dari yang namanya leasing. Nah, leasing yang akan membiayai kan. Nah, leasing yang membiayai nanti pembayaran itu lewat bank biasanya atau kalau enggak itu, bayar itu lewat ke kantor, leasing. Tapi sebenarnya untuk yang pembayaran seperti itu, yang menjawab pertanyaan Mas Vivi yang kenapa orang harus memilih bank dibandingkan lewat leasing. Yang pertama itu kita lihat dari sisi biayanya, dari price-nya. Nah, dari price itu sebenarnya lebih jauh lebih mahal kalau kita menggunakan leasing, Mas Vivi. Bunganya lebih tinggi, banyak biaya administrasi lainnya lagi. Nah, mungkin itu juga perpanjangan tangan yang lain lagi ya. Kalau misalkan dealer, dia harus ke leasing, nanti ada fee-nya segala macam, terus juga nanti ada dari leasing juga nggak ada apa, nggak ada, sistem pembayaran sehingga mereka harus lewat bank lagi, nanti lewat bank juga ada biaya lagi, sehingga mereka banyak menimbulkan biaya administrasi dan bunganya juga jauh lebih tinggi. Nah, tapi ya selama ini orang menggunakan leasing ya anggap itu tidak mahal, karena ya menganggap itu sebagai, wajar ya Miss, ya itu masih wajar. Di leasing lain juga sama kok, biayanya juga kurang lebih sehingga orang menganggapnya wajar. Kalau saya nggak salah ya Miss Vivi ya, kalau leasing itu bunga bisa sampai di atas 20% Miss Vivi, untuk Hmm. kredit.
itu bisa sampai di atas 20%. Nah, sedangkan karena zaman dulu itu semuanya itu menggunakan leasing, perlahan-lahan kan Bang melihat ada potensi tuh misalnya di situ, kan ada potensi, nah kita bantu dia bayarkan, debitkan kan. Nah, kenapa dari pihak bank tidak mau bermain di situ juga? Kita memberikan kredit dari pihak bank ya pakai KKB ini, ya nanti dari sistem pembayarannya juga dari sistem kita sendiri, dari bank sendiri kan. Nah, biaya juga kita tidak dari pihak bank tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan karena sistemnya udah ada, tinggal kita membiayai aja kan. Nah, barulah di situ bank mulai bermain. Bank perlahan udah mulai banyak bank yang bermain di apa yang namanya pembiayaan pembelian mobil. Nah, cuman di bank itu kan secara umum ya Miss ya, price-nya itu jauh lebih murah dibandingkan leasing secara umum. Tapi ya namanya bank itu background-nya itu dia memberikan kredit selalu kredit yang lebih bagus. Jadi dia analisanya itu juga lebih ketat nih CV dibandingkan dengan leasing. Nah, kalau leasing Ya, itu kita punya 10 juta, 20 juta kita udah bisa bawa pulang mobil, Miss. iya. Nah, nah karena kalau leasing itu mereka ya kita nggak tahu ya mungkin mereka tidak terlalu pengaruh dengan kredit macet segala macam. Nah, sedangkan kalau di bank itu kita berani memberikan bunga murah karena kita yakin nasabah yang kita kasih itu udah nasabah yang bagus karena kita analisanya ketat, kita DP-nya juga biasanya itu minimalnya itu 20% ya Miss Vivi ya. Jadi nggak bisa DP-nya itu cuma 10 juta, 20 juta. Jadi kita ada perhitungan DP-nya minimal 20%. Nah, nanti kita udah hitungkan apa DP-nya, biayanya juga semuanya biasanya dibayar di awal, biaya asuransi mobil, biaya asuransi jiwa biasanya juga udah dibayar di awal. Nah, terus bunganya murah, kita analisa memang nasabah ini punya kemampuan untuk membayar angsurannya. Barulah kita memberikan kredit. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, oh nasabah ini kemampuan bayar per bulannya itu hanya 3 juta. Nah, bank tidak akan memberikan angsuran di atas 3 juta. Kalau misalkan nasabahnya ternyata hitung-hitung angsurannya 5 juta, ya biasa kita tawarin solusi lain. Solusi lainnya dia bisa nambah DP sehingga hutangnya lebih kecil, atau misalkan dia awalnya mau kredit 3 tahun, kita tarik panjang menjadi 5 tahun. Sehingga dia pembayarannya itu juga semakin mengecil, mengakibatkan dia pembayarannya itu lebih lancar, jadi tidak macet-macet seperti itu. Karena bank sangat menjaga yang namanya kredit macet ya, sebisa mungkin kredit yang sudah dicairkan bank tuh ya tidak macet lah, karena bank itu ada regulasi terkait NPL-nya juga itu terkait yang kredit macet. Jadi kalau kredit macetnya semakin tinggi, nanti bank itu ya Dia semakin nggak sehat. nggak sehat. Nah, nanti diragukan tuh, bisa Ya, kena suspend juga kreditnya. ya. Nah, terus itu dari sisi price-nya ya misalnya, jadi memang dari sisi price itu sebenarnya bank itu menawarkan kredit yang lebih murah karena bunga yang lebih murah. Karena bank itu sudah bisa menganalisa, punya sistem pembayaran, jadi dia cost of operasionalnya lebih kecil lah Miss Vivi. Nah, terus yang selain yang dari price-nya Miss Vivi, sebenarnya tuh bank itu menawarkan kemudahan ya Miss ya. Kemudahan karena yang namanya customer kalau misalnya dia mau kredit di leasing, kalau dia mau auto debit, dia nggak punya rekening nggak bisa Miss, dia harus buka rekening lagi. Nah, sedangkan kalau dari bank, dia kalau misalkan mau mau kredit, nah bank itu pasti udah pertama itu mensyaratkan dia punya rekening dan rata-rata kalau dia udah kredit di bank itu dia udah punya rekening di situ nih. Makanya dia mau kredit di situ. Jadi itu udah memudahkan si nasabah yang mau beli mobil tidak perlu repot-repot lagi ke bank untuk buka rekening segala macam. Nah, terus data juga sama nih Vivi. Bank kan udah punya data nih customer, jadi udah tahu customer ini kerja apa, tinggal verifikasi kembali aja apakah ada perubahan segala macam. Secara keuangan bank juga udah tahu nih Vivi. Nah, kalau misalnya kita mau kredit leasing, kita harus print rekening koran dulu di bank kan, nanti baru lampirkan ke bank untuk analisa kan nih Vivi. Ya, Baru lampirkan ke ini pihak leasing untuk analisa segala macam kan, ya. nanti baru lolos, nah baru dikasihkan kreditnya. Nah, bank ini punya keunggulan nih Vivi. Nah, bank udah punya datanya, udah punya historis transaksinya. Ini nasabah nggak mau kredit aja, kita bisa langsung kasih dia pre-approve nih Vivi. Kita tahu ini kemampuan udah bagus, kita bisa langsung tawarin dia kreditnya udah langsung disetujui. Yang penting dia mau aja. Nah, itu salah satu keunggulan nih Vivi.
Jadi nggak perlu analisa segala macam, udah langsung lolos aja gitu, karena secara sistem dia udah bisa membaca. Ini dananya banyak, keluar masuknya itu banyak, jadi kita bisa kasih fasilitas seperti itu. Nah, itu menawarkan kemudahan, terus price-nya juga lebih bagus. Nah, terus ini, perlahan-lahan kan yang menjadi saingan lagi ini bahkan dealer-nya sendiri punya leasing, punya punya apa, Anak leasing-nya perusahaan. sendiri. Mhm. Nah, punya perusahaan leasing sendiri kan. Nah, ini ya menjadi persaingan lah ya Mas Vivi ya, Iya, antara iya. bank juga sama dealer. Secara bunga, kurang lebih Mas Vivi. Jadi yang namanya perusahaan kan selalu mau untung ya Mas ya. Jadi mereka tidak akan saling membunuh siapa yang rate-nya paling rendah, enggak juga. Jadi kalau setahu saya, pengalaman saya sekarang di situ, yang leasing, dia ada keunggulan di produk, misalkan untuk yang mobil yang bagian truk atau misalkan mobil apa, nah mereka lebih unggul untuk bunga MCV. Nah, sedangkan Mmm. untuk misalkan untuk mobil yang passenger atau yang mobil penumpang itu biasanya itu bank yang lebih unggul. Jadi ya kita ya imbangi di situ ya mungkin dia mengambil cuannya itu lebih banyak di mobil penumpang kalau untuk yang leasing. Nah, terus dia mempromosikannya itu bunganya lebih rendah itu di bagian truk. Nah, sedangkan kita kalahnya itu mungkin di bagian truknya, tapi secara passenger car itu kita jauh lebih murah. Nah, ya permainan promosi di situ lah Miss Vivi. Nah, terus bank itu punya keunggulan di CSO yang tadi Arti mau cerita tuh Miss Vivi. CSO itu punya keunggulan bisa melihat potensi. Kenapa? Kalau misalnya nasabahnya itu nanti misalnya Miss Vivi mau kredit leasing, pas minta cetak rekening koran itu kan ke customer service tuh Miss Vivi. Nah, customer service itu harus selalu menanyakan ke nasabah, itu cetak rekening koran itu untuk keperluan apa? Kalau misalnya nasabahnya bilang, "Oh, saya mau ada keperluan untuk kredit mobil." Nah, disitulah tugasnya customer service kasih tahu nih ke nasabahnya, "Loh, kita di sini juga ada loh untuk yang namanya kredit mobil. Nah, emang nih, Bu Vivi, kredit di sana angsurannya berapa? Nah, boleh lihat hitungannya, nah kita pinjam hitungannya. Nah, habis itu kita hitungkan yang punya kita. Loh, kita punya kita juga ada dan di sini kita lebih murah. Ini ada kalau kredit kita udah termasuk asuransi ini, asuransi itu semua admin udah termasuk juga. Nah, itu tugasnya nanti customer service-nya itu membuka jalan bagi nasabah yang mau kredit mobil. Nah, dari situ, nah nanti kalau misalnya nasabahnya tertarik, kalau mau penjelasan lebih jauh, nanti si PIC relationship-nya ini nanti yang akan mengeksekusi MISIVI untuk penyelesaian untuk meng-approach kreditnya seperti itu. Jadi saya coba rangkum sedikit. Nah, kenapa orang harus lihat bank? Yang pertama itu dari sisi price-nya. Nah, terus yang kedua itu dari sisi kemudahannya dari jasa yang sudah ditawarkan dari pihak bank. Nah, itu aja Miss Vivi dari saya kalau menjawab pertanyaan KKB tadi nih. Mungkin ada tambahan nih. Ya, intinya berarti bank harus berupaya bagaimana menjadi one stop transaction terjadi ya? Iya, betul. One stop solution bagi nasabah. Jadi sehingga nasabah kalau mau kredit ya nggak usah cari leasing lagi. Di satu bank itu semuanya sudah ada di situ nih. Nah, cuman Pak Ardi nih, saya kan menggunakan kacamata dari sisi sebagai seorang customer ya. Nah, ada beberapa customer yang menganggap bahwa membayar BPJS, kalau saya pribadi kan saya juga menggunakan fasilitas auto debit di pembayaran BPJS kedua orang tua saya ya, karena mandiri. Nah, itu kan kita dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Nah, mungkin juga karena sistem yang dibentuk oleh BPJS sendiri, yaitu BPJS Kesehatan, yaitu pembayarannya itu kan harus auto debit. Pada saat di tahun 2020 sudah mau dieksekusi, harus melakukan pembayaran lewat bank. Nah, tetapi bagi sebagian yang sudah terlanjur mandiri sebelumnya, itu mereka melakukan pembayaran lewat seperti bisnis retail, yaitu Indomaret, Alfamart, Iya, yang bahkan promonya juga booming. Ya, belum lagi adalah dari e-wallet sendiri juga itu juga sudah ada, yaitu saya betul. juga nggak perlu harus ke bank, saya bisa melakukan transaksi itu sendiri yang kadang-kadang juga ada promonya. Nah, sedangkan dari pihak bank sendiri kalau kita melakukan pembayaran BPJS, sudah kita dikenakan biaya, kita nggak ada dapat promonya. Nah, kalau kita misalnya lewat bisnis retail itu kadang-kadang dijanjikan, kalau pembayaran lewat ini pada bulan ini, bulan tertentu, bisa mendapatkan minyak goreng tukar murah Rp5.000, ya, berapa liter, sekian liter misalnya. Nah, itu akhirnya menggoda orang untuk melakukan transaksi di situ.
Nah, sedangkan kalau dari pihak perusahaan itu kan memang tidak bisa ya melakukan pembayaran BPJS-nya lewat bisnis retail ataupun ya sebelumnya ya kalau kita menggunakan ternyata kan sekarang fiturnya sudah berkembang ya. Ternyata lewat mobile banking sendiri juga bisa. Nah, tapi kalau lewat e-wallet sendiri juga yang dari sisi perusahaan juga nggak bisa. Ya, belum bisa. Nah, jadi Pak Ardi, bagaimana kalau misalnya aspek sudut pandang dari masyarakat atau customer kalau bertanya seperti itu gimana? Oke, Miss Vivi. Nah, mungkin untuk yang pembayaran yang yang BPJS itu kenapa masih ada biaya transaksi ya, Miss Vivi ya. Nah, kalau untuk saat ini memang sudah banyak saingannya. Bisa dari yang tadi Miss Vivi bilang dari Indomaret ataupun misalnya sekarang e-commerce juga udah banyak ya. Nah, Iya, cuman kan mereka juga tidak setiap kali ada promo, Miss. Jadi ada juga kadang mereka tidak ada promo atau misalnya mereka kasih promo tapi dibatasin juga. Misalnya untuk iya, satu kali transaksi aja, kedua kalinya itu enggak tetap dikenakan biaya. Nah, sebenarnya pada dasarnya Miss Vivi itu semua itu dikenakan biaya. Baik kita bayar melalui Indomaret ataupun e-commerce itu dikenakan biaya. Karena di situ kan ada sistem ya, Miss ya. Dan mereka kayak Indomaret ataupun e-commerce mereka nggak punya sistem pembayaran sendiri. Mereka tetap harus melalui bank, Miss Vivi. Jadi iya, mereka menggunakan fasilitas bank itu namanya API. Nah, API di situ ada biayanya. Di sini ada ya fitur strategi ini ya. Di sini ada API. Nah, itu adalah sistem pembayaran atau jembatan pembayaran antara perusahaan. Nah, mereka itu dikenakan biaya misalnya. Makanya tidak akan free terus. Nah, kalaupun ada yang meng-free kan, ya mungkin itu masa promosi. Nah, sedangkan di bank sendiri nih, Sufi, sampai saat ini memang dikenakan biaya. Tapi apakah orang akan memilih tidak menggunakan bank dibandingkan e-commerce? Tidak juga nih Sufi, karena yang namanya customer itu banyak banyak ini banyak banyak macam. Ada customer yang dia akan selalu mengincar promo. Di mana ada promo dia akan ke situ kan. Nah, itu ada yang seperti itu kan pemburu promo kan. Nah, tapi ada hunters, juga hunter kan. Ada juga yang discount namanya hunters. diskon hunter namanya misalnya. Ya saya termasuk juga misalnya. Jadi saya ada pemburu diskon biasanya. Bahkan kalau misalnya dia diskonnya dibatasi, saya bikin akun yang baru biar dapat diskon juga. Nah, tapi ya Bang melihat dari kacamata yang lain juga nih Sisi. Banyak sekali nasabah-nasabah yang sudah royal nih Sisi. Dia kalau misalkan udah menggunakan satu bank, dia mau semua transaksinya itu lihat di situ. Dia nggak mau pecah-pecah ke tempat lain. Meskipun ada biaya di bank, dia nggak mempermasalahkan biaya. Karena dia lebih senang kalau misalkan dananya itu keluar masuknya itu semuanya terfokus di dalam satu titik seperti itu, Miss Vivi. Jadi ya mungkin bagi nasabah ada yang merasa itu biaya bukanlah masalah, yang penting kelancaran transaksinya. Atau mungkin mereka ada pernah pengalaman transaksinya itu pakai yang e-commerce atau apa, terus ada problem udah dibayar tapi ternyata tidak terbayar atau tidak tertagih ya macam-macam ya. Mungkin pas pembayaran lagi gangguan atau apa, jadi terputus kan. Nah, dananya terpotong tapi pembayarannya tidak berhasil sama macam. Nah, kan ada resiko di situ juga mesti. Jadi ya mungkin customer lebih percaya sama bank, dia bisa tetap memakai jasa bank meskipun ada biayanya. Nah, kalau misalkan ada tipe nasabah yang lebih perhitungan, menghitung biaya dan diskon hunter, ya mereka akan menggunakan e-commerce. Tapi sebenarnya bank juga harus menjalin relasi yang bagus dengan para e-commerce ini, karena dengan mereka membayar lewat e-commerce, tapi e-commerce tetap perlu namanya fasilitas pembayaran. Nah, tugas bank ini akan mengambil mengajak kerjasama dengan e-commerce ini untuk menggunakan fasilitas API-nya bank. Sehingga nanti kalaupun mereka tidak menggunakan bank, menggunakan e-commerce, bank tetap mendapatkan benefitnya juga karena sistem pembayarannya tetap akan ke bank. So nanti mereka kalau misalkan ini membayar lewat e-commerce, e-commerce kan terusannya itu ke pihak BPJS ya Miss ya. Nah, pihak Iya, BPJS itu nanti endingnya juga akan ada rekening penampung di dalam bank. Nah, jadi dananya itu saya dari customer ujungnya balik ke bank lagi. Nah, itu yang tadi di sini bilang itu one stop solution di situ. Jadi semua itu dana itu berputar di dalam satu sistem meskipun dia udah lewat e-commerce, tapi endingnya itu sebenarnya tetap masih masuk ke dalam sistem banknya lagi. Jadi semakin lengkap fitur dari bank itu ditawarkan kepada nasabah, nah nanti ya semakin bagus bank tersebut.
Ya, kalau dari sisi nasabah itu kan memang lebih menguntungkan lewat e-commerce itu ya. Misalnya salah satunya brandnya adalah OVO. Kalau kita membayar setiap bulannya ada promo ataupun nggak ada promo, pasti ada cashback-nya berupa OVO Points. Iya, Ya, itu betul. adalah maksimal 10.000. Jadi kalau untuk membayar biayanya 2.000, yang bersangkutan itu masih mungkin mendapatkan keuntungan 8.000. Nah, daripada dia ke bank 2.000 bayar nggak dapat 8.000-nya kan, kalau dikumpulkan 12 bulan juga lumayan itu. Iya, itu Ya, baru satu transaksi, Miss, belum lagi nanti iya, transaksi yang lain. iya, iya. Tapi sekarang ada udah mulai bagus kerjasama antara e-commerce sama bank juga, Miss Vivi. Sekarang kalau misalnya Miss Vivi bayar, itu biasanya ditawarin auto debit juga, Miss Vivi. Hmm. Ada e-commerce dia tawarin mau di auto debit atau enggak. Kalau misalnya mau di auto debit, kita bisa aktifkan fitur auto debit dan tiap bulan kita akan di debit langsung dari pihak ininya, pihak ya bisa dari bank langsung atau bisa dari akun yang kayak OVO gitu, itu bisa juga. Nah, tapi ya nanti kalau misalnya kita pilih auto debit, memang kita nggak perlu bayar tiap bulan lagi, tapi nggak dapat promonya lagi, Miss Vivi. Biasanya promo Resiko di ya. awal aja, iya, promo di awal aktifkan Iya. auto Jadi debit dapat diskon berapa gitu. ya tadi discount hunters-nya itu kan kebetulan di kampus itu kan juga ada beberapa discount hunters. Jadi info, udah bayar tagihan ini belum? Jadi sebelum tanggal 10 itu sudah hunting-hunting tuh. Ini lagi lebih murah lewat Dana, yang ini lebih murah lewat OVO misalnya kan. Jadi itu ini lewat Shopee, Shopee Pay. Jadi memang macam-macam. Wah, mantap nih. Harus bagi infonya itu. Ya. Oke, kita lanjut Pak Oke. Ardi. Oke, kita lanjut ya, Miss Vivi ya. Nah, saya lanjut ke ini fungsinya teman-teman yang bagian marketing atau PIC relationship. Saya ada 4 fungsi utama di sini, Miss Vivi. Yang pertama ada layanan dan total solusi. Tadi udah kita bahas banyak banget, Miss Vivi. Nah, di sini kita juga ada bilang akuisisi. Jadi kalau misalkan tugas kita tidak hanya yang meng-create kebutuhan atau memberikan ini ya, memberikan eh, solusi kepada nasabah, tapi kita juga lihat dia kalau ada nasabah di bank lain, nanti kita akuisisi ke tempatnya kita. Kita lihat kalau misalnya punya kita produknya lebih unggul, ya harusnya nggak ada masalah bagi nasabah itu untuk pindah ke tempat kita. Nah, di sini ya tugasnya teman-teman harus jeli melihat potensi ya, tidak hanya melihat potensi yang belum ada, tapi juga kalau misalnya dia udah punya solusi tapi di tempat lain, itu kita harus akuisisi ke tempat kita. Nah, terus ada fungsi pengolahan kredit. Nah, ini nanti teman-teman harus tahu sebelum mengolah kredit data apa aja yang perlu diperhatikan ya. Nah, monitoring dan evaluasi ini kalau misalnya kredit udah jadi, kita harus pantau dan menjalin relasi. Nanti di ujung ada tips-tipsnya bagaimana cara menjalin relasi dengan nasabah. Kita lihat layanan dan total solusi dulu. Nah, kalau teman-teman di PIC relationship kan nanti pertama akan mendapatkan data ya. Jadi sebenarnya cara kerja bank itu kita tidak menunggu nasabah datang, tapi kita sudah ada datanya, nanti kita yang akan menjemput bola ke nasabah. Nah, udah ada datanya, nanti kita analisa dia belum punya bisnis apa, potensinya apa, nanti kita susun perencanaannya. Nah, susun perencanaannya, kita analisa datanya, nah nanti kita bikin praeksekusi. Praeksekusi itu kita ini yang mempersiapkan segala kebutuhan yang kita perlu untuk kita bawa ke nasabah. Nah, jadi kan masuk ke eksekusi. Nah, ini yang perlu akan saya bahas lebih jauh itu di eksekusi. Karena nanti kita anggapnya teman-teman akan sudah ketemu nasabah dan akan langsung eksekusi dengan nasabah. Nanti kalau udah eksekusi kita baru monitoring masuk yang tahap berikutnya ya. Nah, kita lihat untuk yang eksekusi, bagaimana nanti teman-teman mengeksekusi nasabah. Nah, kita eksekusi kan bisa lewat telepon, kan nggak mesti langsung ketemu nasabah, kita bisa lewat telepon. Nah, kalau misalkan di sini kita anggapnya kita ketemu langsung, bagaimana kita mengeksekusinya? Nah, kita lihat dulu. Yang pertama kita kalau ketemu nasabah, baik itu by phone maupun ketemu, nanti teman-teman harus memperkenalkan diri juga. Ketemu juga ada dua kondisi ya, misalnya ya ketemu di tempat nasabah atau ketemu di bank. Nah, kita bisa lihat kalau contohnya misalnya kita ketemu di bank, nah kita juga sama harus perkenalkan diri dulu. Nah, misalkan dengan saya Ardi, saya bagian saya bagian customer relationship officer di bank BC. Nah, kita perkenalkan diri dulu. Nah, terus kita biasanya kita tanya nama nasabahnya juga ya, Miss ya, setelah kita Ya. perkenalkan diri.
kita tanya, oh ini dengan bapak siapa atau ibu siapa. Nah, tujuan kita tanya nama itu nanti kita bisa panggil namanya sambil ngobrol. Kalau kita sambil sebut namanya, nah nasabah akan cenderung lebih happy. Jadi dia merasa lebih dekat dengan kita dibanding kita cuma bilang aku, Aceh atau II atau Aceh gitu ya. Kalau kita misalnya ada sebut nama itu lebih merasa lebih dekatnya Bu Vivi atau Bu Vivi. Nah, jadi merasa lebih dekat. Nah, setelah kita perkenalkan diri, nah kita gali nih nanti teman-teman gali nasabahnya, dia punya ini kalau di sini kan terlalu vulgar ya, gajinya berapa gitu kan. Nah, nanti teman-teman ya galinya itu ya jangan terlalu vulgar juga kan. Nah, terus bisnisnya seperti apa? Nah, dia bisnisnya itu ada di mana aja, keuangannya seperti apa, nanti perlahan-lahan itu nanti teman-teman yang akan gali. Nah, sebelum teman-teman gali, tadi kan ada praeksekusi ya, Miss Vivi ya. Itu sebenarnya teman-teman sudah pelajari data dulu. Jadi misalnya contoh ini si nasabahnya ternyata dia karyawan. Nah, teman-teman udah ada data tuh kalau UMR itu berapa gajinya. Kalau misalnya dia karyawan misalnya contoh dia karyawannya itu di mana ya contohnya ya misalkan dia karyawan di Poltek. Nah, kan teman-teman udah bisa cari tahu dulu kalau misalnya untuk tenaga pendidik itu untuk range gajinya itu dikasih kisaran berapa. Nanti teman-teman bisa ngobrolnya dari situ. Oh, kalau misalnya Miss Vivi di Poltek itu harusnya udah di atas UMR ya gajinya ya Bu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita tidak sebut angka pasti, tapi kita bilang di atas UMR atau seperti itu. Nah, biasanya tuh nasabah dia akan terbuka sendiri. Oh iya, kalau di Poltek itu gaji kita udah di atas UMR sih. Kalau kalau baru masuk biasanya berapa Bu Vivi? Oh, kalau baru masuk biasanya itu 10 juta. Nah, ya kalau dia sebut baru masuk aja 10 juta, kita udah punya gambaran kan Komisi gajinya itu berapa ya. Nah, jadi ya galinya itu ya secara pelan-pelan aja, jangan terlalu vulgar juga. Tapi ada juga nasabah yang dia tidak mau banyak di ini ya, tidak mau banyak cerita, dia maunya itu langsung to the point. Nah, itu boleh teman-teman langsung vulgar aja, itu boleh. Nah, terus kalau dia kita udah gali informasinya, termasuk gali kebutuhannya. Nah, yang tentukan solusinya itu sebenarnya dari kita sebagai PIC Relationship Bank. Nah, kita lihat, oh ternyata dia ada kebutuhan nih mau beli rumah, kita yang tawarin KPR. Karena nasabah itu tidak semuanya itu mereka paham kredit di bank itu ada kredit apa. Nah, nanti kita udah tahu dia punya kebutuhan seperti apa, kita tawarin. Nah, bisa aja nanti nasabah dia ke bank itu bilang dia mau kredit kur kan. Nah, kita nggak tahu dia kur untuk apa kan. Nah, disitulah kita gali. Oh, ternyata dia mau beli rumah. Nanti rumahnya dipakai untuk usaha. Nah, harusnya dia bukan kredit kur, tapi kredit KPR dulu untuk pemain rumahnya. Nah, nanti kalau misalkan dia udah punya rumah, dia mau usaha, nanti dia baru ajukan kur lagi. Nah, itu baru bisa. Kalau dia ajukan kur, terus dia nggak bisa beli rumah, gimana? Kan nggak bisa juga. Makanya di situ kita yang akan gali kebutuhannya, lalu kita yang akan tawarkan solusi ke nasabah. Nah, nanti setelah kita tawarkan solusinya, itu kita sambil tawarkan, kita juga sambil catat ya. Misalkan nanti, oh ternyata masih ada kurang data apa, terus kita ada janji sama nasabah apa, misalnya pas kita ngobrol di pertemuan, nasabahnya bilang, oh ini saya belum punya dokumen ini, dokumen itu. Misalnya contoh saya belum punya ini nih, Tanika nih, kalau kredit perlu Tanika tuh. Nah, itu kita catat juga, oh nggak apa, kalau Tanikanya belum ada, kira-kira kapan bisa dilengkapi. Nah, itu juga kita sambil catat apa yang masih perlu kita follow up. Nah, cuman saran saya kalau teman-teman pas lagi ngobrol sama nasabah jangan banyak catat. Nah, paling poin-poin penting yang perlu kita follow kembali itu baru kita catat. Nah, secara gambaran umum ya teman-teman kalau nanti dapat nasabah, perkenalkan diri dulu, tanya nama nasabah, kita sebut nama nasabahnya, terus kita ngobrol sama dia. Tujuan dari ngobrol itu untuk mendapatkan informasi dan menggali kebutuhannya. Nah, setelah kita sudah tahu kemampuan nasabah, terus kebutuhannya, baru kita menawarkan solusi. Terus kita juga jangan lupa nanti ada dokumen-dokumen atau ada janji-janji yang kita perlu follow up kembali. Nah, itu perlu kita catat. Jangan sampai nanti lupa udah janji, nanti akan follow up kembali untuk survei usahanya, lalu tahu-tahu lupa kan. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi. Nah, nanti kalau misalkan ini semua sudah, nah berikutnya ya kita ini ya ajukan solusinya, terus kita lihat lagi ada potensi bisnis yang lain atau enggak. Kalau ada nanti kita
kita kalau ada kita tawarin lagi, terus kita ini lengkapi data-data yang diperlukan. Nah, terus kalau misalkan dia ada keluhan pas kita pas kita gali datanya, contoh misalnya dia ada keluhan, "Oh saya ada rekening tapi saya pernah nih, di di-hack rekening saya, pernah saya salah transfer atau apa," kan. Nah, terus kita janjikan dia, "Oh, nanti kita bantu cekkan lagi, pastikan rekening ini udah ini nggak terdaftar ke mobile banking yang lain, udah aman segala macam. Nah, nanti kita perlu ini ya, perlu follow up kembali." Nah, keluhan seperti itu. Atau misalkan, dia ada ada mobile banking-nya terblokir atau apa, nah kita janjikan, "Oh nanti kita bantu proseskan." Nah itu juga perlu ya kita follow up kembali. Nah biasanya itu kita kan kalau bagian marketing kan kita nggak bisa tuh proses hal yang kayak gitu. Nah nanti tugas kita follow up ke bagian customer service. Kalaupun nanti si nasabahnya harus datang ke bank untuk memperbaiki, nah kita kan nggak bisa tuh, bilang nasabahnya nggak ke bank. Nah nanti kita solusinya apa, kita bikin janji sama nasabah. Nanti nasabahnya bisanya tuh jam berapa ke bank, "Oh saya sempatnya jam 9." "Oh ya udah nanti kita bikinkan janji kamu sama, customer service-nya jam 9 sehingga nasabahnya nggak perlu antri terlalu lama. Nah, itu juga salah satu tugas kita ya, mengaturkan bagaimana nasabah ini bisa, bisa kita bisa follow up keluhannya tanpa melangkahi prosedur, tapi membuat nasabah nyaman juga, seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman kalau mau bertanya lebih jauh itu boleh ya, nanti setelah sesi ini. Oke, Betul nah sekali. berikutnya ada pengolahan kredit. Nah, teman-teman kalau yang kerja di bank sebenarnya nggak perlu khawatir, "Aduh ini gimana ya, saya nggak pandai analisa segala macam, nanti, salah nggak ya saya input datanya segala macam." Nah, namanya kalau di bank itu sistem udah ada ya, Miss Vivi ya. Jadi sebenarnya untuk pengolahan kredit kita sudah tidak menggunakan hitung secara matematika gitu kan, masih manual gitu udah nggak ada. Kita udah ada sistem, sebenarnya kita tinggal melengkapi dokumen aja dan kita menggali data-data yang perlu kita input ke dalam sistem. Contohnya penghasilan, biaya operasional, terus kebutuhan dia berapa, jangka waktu dia berapa lama. Nah, dari situ kita data-data yang perlu kita upload ke sistem, nanti dari sistem yang akan otomatis memberikan hasil. Ini kredit bisa diberikan atau enggak. Nah, atau misalkan di abu-abu, kalau di abu-abu itu kan antara boleh atau tidak, jadi sistem kembalikan ke kita kan, jadi kita mau lanjut atau enggak. Nah, nanti kita melihat kalau memang nasabah ini bagus, nah nanti kita bisa ajukan, tetap kita lanjutkan dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, kenapa sistem itu kadang bisa masuk ke abu-abu atau misalkan dia salah menganalisa, namanya sistem kan dia ikut ini ya, misalnya dia ikut apa yang kita input. Sedangkan namanya nasabah itu kan tidak semua transaksi itu tercermin di dalam rekening kan. Kan masih ada juga mereka yang masih trust basis-nya itu masih kuat banget sehingga transaksinya nggak tercermin di dalam rekening. Nah, kalau sistem kan dia baca di rekening itu misalnya dia kalau baca misalnya ini rekening nggak terlalu bagus, ya dia nggak mau biasanya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya tetap kita ada solusinya, kita ada solusi kita ya lampirkan data pendukungnya. Misalnya kalau selama ini dia secara tunai, ya kita minta catatan penjualannya atau laporan keuangannya seperti itu. Jadi untuk pengolahan kredit ini sebenarnya nggak menjadi masalah bagi teman-teman kita, tapi ya perlu teman-teman tahu itu data apa aja yang perlu teman-teman dapatkan sebelum masukkan ke dalam sistem. Seperti itu, Miss Vivi. Ya, pantesan kartu kredit saya limitnya nggak naik-naik ya. Itu juga sistem tuh, Miss Vivi, Ya, kartu kredit. karena secara cash memang saya deposit di bank tertentu itu kan memang itu cuma numpang lewat ya. Jadi ketika saya membutuhkan, saya ada kumpulkan satu dana di satu tempat. Jadi ketika saya membutuhkan dana, baru saya transfer dari dana A ke bank B. Jadi penggunaan padahal kemampuan membayarnya kan kita ada ya. Jadi saya pernah nanya, kenapa kok limit kartu kredit saya nggak naik-naik ya? Padahal transaksinya kan lebih dari itu ya, cukup lancar. Iya, iya. Dan berarti salah satunya adalah membaca data cash saya nggak sebanyak itu. Betul, Miss. Dia sistem akan membaca kalau misalnya rata-rata pengendapannya nggak terlalu banyak, tapi kita ajukan limit kartu kredit itu di atas rata-rata pengendapan, sistem akan otomatis tolak, Miss Vivi. Nah, Hmm. kecuali misalnya kita punya deposito tuh di situ kan, meskipun deposit dalam bentuk deposit, nah itu sistem akan baca, oh ini
aman nih depositnya udah nggak ada juga. selama selama 1 tahun nggak ditarik juga kan. Nah, kita mau ajukan, ya itu biasanya itu dikasih. Apalagi kalau misalnya depositnya, anggap ada deposit 100 juta, kita mau ajukan limit kredit 50 juta, nggak jadi masalah di situ, Miss Iya, Vivi. iya. Atau misalnya kita punya kredit ya, Miss ya. Kita punya kredit, terus Iya. kita kredit cuma 100 juta, tapi jaminan kredit kita ada 200 juta di situ, terus kita mau ajukan naik limit kartu kredit, biasanya itu bank juga mau, karena secara agunan kita di situ sekarangnya masih banyak juga. Iya, iya. Hmm. Jadi Miss tambahkan depositonya, nanti biar bisa naik limit kartu kreditnya ya. Naikkan suku bunganya dulu. Bisa nanti pakai yang investment Miss, yang obligasi. Oke, oke. Oke, kita lanjut ya Miss Vivi ya. Nah, Iya, silakan. selanjutnya ada fungsi monitoring dan evaluasi. Nah, saya sebelumnya pernah menyampaikan itu yang terkait dengan kredit macet ya Miss Vivi ya, atau restructuring kredit. Nah, itu tugasnya PIC relationship nanti yang menyelesaikan. Makanya kalau di leasing itu, dia kalau misalnya memberikan kredit bisa dengan DP yang murah. Nanti kalau kreditnya macet, itu ada debt collector yang akan menagih Miss Vivi. Bukan yang bagian marketing, yang bagian approach itu yang menagih kan, Miss kan? Nah, Iya, iya. kalau di bank itu kita analisanya harus ketat. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai dia macet, mulai batu-batu, nanti yang akan menyelesaikan itu adalah si PIC relationship-nya. Yang misalnya pertama kali saya kasih kredit ke Miss Vivi, nanti yang harus menyelesaikannya juga harus dari ahli yang akan menyelesaikan kreditnya. Makanya jangan sampai macet. Biar nggak macet gimana? Kita monitoringnya itu di sini ada monitoring aktif atau pasif. Kita monitoring misalnya aktif itu kita sering nelfon, jadi tanya usahanya gimana, atau kunjungan lihat usahanya masih ramai atau enggak. Atau misalnya kita yang monitoring pasif itu kita lihat dari data-data yang ada di bank ya. Misalkan dia untuk aktivitas rekeningnya masih banyak atau enggak, atau tiba-tiba dia turun jadi berapa. Awalnya itu misalnya rata-rata di atas 100 juta, terus turun menjadi 10 juta. Nah, jadi kita perlu cari tahu itu kenapa turun. Oh, ternyata dia beli aset. Nah, enggak masalah. Tapi ternyata usahanya sekarang lagi nggak bagus kan, nah itu bahaya. Jadi kita harus cepat-cepat cari solusi untuk menyelesaikannya kan. Nah itu adalah tugasnya teman-teman yang bagian PIC relationship. Nah ini sebisa mungkin teman-teman jangan sampai ya nanti mengeksekusi kredit macet di sini ya, atau udah mulai nagih-nagih ke nasabah ya. Kenapa? Karena ini tidak akan menambah profitnya bank. Itu kita kayak kerja kerja apa ya, kayak kita nggak kerja itu jadi merugikan bank, tapi kalau kita mengerjakan itu sebenarnya tidak mendatangkan profit kepada bank. Itu kalau udah berurusan dengan kredit macet itu aduh susah banget. Yang pertama kita sama nasabah itu udah pasti hubungan relasinya itu akan menjadi kurang bagus karena kita harus intens lagi ke dia. Nggak mau tahu dia kondisinya seperti apa, pokoknya ini kredit harus lunas, kan agak kejam kan. Tapi ya kayak gitulah. Tapi sebenarnya kita nggak langsung menekan nasabah juga. Biasanya kita kasih solusi bisa jual aset atau misalkan dia menghemat operasionalnya atau misalkan kreditnya yang awalnya angsurnya 5 juta kita turunkan menjadi 2 juta tapi angsurnya menjadi lebih panjang seperti itu. Tapi kalau udah menemui nggak ada jalan keluar lagi ya mau nggak mau kita harus tekan terus jangan sampai nanti merugikan bank kan. Nah, tugas kita kan meningkatkan profitnya bank ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ini kan waktu kita udah habis di sini dan tidak mendatangkan profit juga. Itulah makanya kita kalau di bank itu jangan asal mencairkan kredit demi mencapai target aja, tapi kita memberikan kredit yang sehat, memberikan profit secara jangka panjang, bukan profit jangka pendek. Nah, itu tugas dari PSC relationship ya. Nah, yang terakhir ini kita udah pasti kita menjalin relasi yang bagus dengan nasabah secara jangka panjang. Nah, karena bisnis akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah menjalin relasi yang baik dengan nasabah. Tapi kalau misalnya relasi yang baik tidak tidak mendatangkan bisnis itu juga tidak bagus ya Miss ya. Jadi kalau marketing yang bagus, PAC relationship yang bagus, relasinya bagus tapi bisnisnya juga dapat. Nah, ini ada beberapa tips untuk menjalin relationship. Nah, di sini ada kepekaan, eh, kita membantu nasabah ya. Jadi kita lihat nasabah butuh apa, kita bantu, dia belum ada solusi apa, kita bantu. Terus di sini
Kalau misalkan kita pas hubungi nasabah, kita harus tahu juga kondisi nasabah, tidak semua nasabah itu senang kita hubungi. Tidak semua nasabah itu pas kita telepon itu dia senang. Apalagi kalau nasabahnya itu yang buka toko biasanya itu sibuk banget, jarang dia mau di ini ya, mau ditelepon ya. Jadi kalau dia terganggu di telepon ya kita bisa via SMS kan. Nah, kita via SMS atau kita minta waktunya itu di waktu sempatnya di jam berapa. Misal, oh saya waktu sempatnya itu di jam pagi pas buka toko lagi nggak terlalu ramai. Nah, barulah kita telepon dia di jam-jam seperti itu. Nah, terus di sini kalau pas kunjungan ya kan kita kunjungan ke nasabah biar kita bisa dekat dengan nasabah itu seperti apa. Nah, kita lihat di ruangannya atau di rumahnya, di sekitarnya itu ada apa aja. Contoh misalnya dia ada foto ya, ada foto dia lagi foto dia main golf atau ada piala. Nah, kita berarti kita tahu ternyata orang ini suka golf. Jadi kita bisa bicara terkait yang golf atau kita tanya-tanya ke dia atau misalnya dia ada pelihara ikan arwana, nah berarti ini kan senang ya pelihara ikan ya segala macam. Terus ada juga nasabah dia kalau ruangan kerjanya itu dia suka apa, ada foto kayak foto foto filosofi gitulah, filosofi misalkan ada sungai yang airnya mengalir ke dalam office-nya segala macam. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan berarti kita tahu ya Miss Vivi ya, itu ternyata nasabah ini, wah kayaknya Chinese banget gitu loh Miss. Biasanya tuh kuda, ikan, itu juga ada Iya 8 iya ekor, berapa arah kudanya, kepalanya kemana. iya, jadi mereka biasanya kalau Ya. pengusaha itu banyak tuh Miss Vivi yang kayak gitu ya Miss ya. Feng Jadi Shui ya, berarti geomancy feng bermain. shui, Ya. betul. Jadi kalau kita ketemu yang kayak gitu, jadi kita bisa cerita. Nah, cuman ya pas kita cerita sama nasabah, usahakan kita jangan di atasnya nasabah. Di atas itu maksudnya kita jadi lebih tahu dari nasabah, jangan. Jadi kita meskipun tahu, kita usahakan paling mentok itu kita sejajar sama dia. Nah, kalau misalkan kita sejajar sama dia kan ngobrolnya enak kan, saling sharing. Atau misalnya kita tempatkan di bawah dia, jadi kita kayak tanya dia, oh ternyata gitu ya. Oh, saya baru tahu loh ternyata itu kepalanya harus hadap ke dalam. Nah, kayak gitu kan nasabah jadi banyak cerita, jadi dia juga senang seperti itu ya. Ya, kalau kunjungan ya kita lihat sekitarnya ada apa. Apalagi kalau di ruangannya itu ada foto keluarga ya, Miss ya. Wah, itu Ya. udah kesempatan tuh Miss Sisi bahas Itu terkait bisa berapa keluarga. jilid tuh? Iya, ini mulai dari anaknya yang paling pertama yang mana kan, sekolahnya di mana, sekarang di Nanti ke mana, menantu aduh. dan cucunya lagi. Iya, bisa Bisa 2 panjang nih. jam. Iya, betul. Terus ada Pak lagi, nah pakaian ini pakaian kalau ketemu nasabah harus disesuaikan juga ya. Kalau misalkan ke daerah perdagangan, contoh misalnya kayak di Sultan Muhammad, jangan pakai pakaian office di sana. Karena kan di sana rata-rata pedagang tuh Miss Vivi, Iya, pedagang betul. yang pakaiannya biasa kan. Kalau kita pakai office look itu kayaknya beda sendiri kan, nanti nasabah bisa minder juga. Ada juga nasabah itu dia nggak senang kalau misalkan ada tetangganya itu tahu dia dikunjungi Bang Miss Vivi. Nah, Jadi ketahuan banyak uang, jadi nggak jadi mau. ketahuan banyak uang, dia nggak happy. Jadi kita juga harus menyesuaikan ya, kalau misalnya ke tempat yang biasa-biasa ya pakaian kita juga biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya ke perusahaan, kita ke perusahaan kantor yang udah formal kan, nah kita ya jangan pakai pakaian biasa, kita harus menggunakan formal look juga. Apalagi misalnya kita meeting sama direksi perusahaan apa gitu kan ya, udah kita harus menyesuaikan lah untuk pakaiannya, Miss Vicky. Nah terus Mobilnya juga pada tuh Pak Arti. iya ya Mobil Miss ya. ketika kalau misalnya mobilnya, aduh mobilnya aja nggak bonafit dari banknya, meyakinkan nggak ya? Iya, kalau misalkan ketemu misalkan perusahaan besar biasanya harus pakai CR-V sih Missy, paling enggak CR-V, Iya, Fortuner ya. iya. Pak Mentok-mentok Arti, Innova lah masih oke iya, lah. iya. Pak Arti, tips dari Iya menjalin relationship ini apakah juga dari pihak bank sendiri itu sekarang juga sudah menggali lewat misalnya media sosial ya? Karena kalau misalnya mungkin kalau dari aspek banknya Pak Ardi itu mungkin memang kebanyakan kan di atas yang mayoritas customer yang dibidik itu adalah di atas 45 tahun ke atas ya. Nah, mungkin juga sebagian besar dari 45 tahun ke atas itu belum semuanya menggunakan media sosial ya. Tetapi kalau iya misalnya ya sekarang kan banyak yang entrepreneur juga yang di usia 20-an bahkan belasan saja juga sudah termasuk yang entrepreneur yang artinya bisa dibidik oleh pihak perbankan untuk diprospek. Nah, apakah di sini dari pihak banknya Pak Ardi sendiri itu sekarang tips menjalin relationship itu juga menyelidiki sampai ke medsosnya juga?
Oke, Miss Vivi. Betul, Miss. Jadi sebenarnya salah satu tips biar kita dekat ya sebenarnya Miss Vivi ya. Kita lewat media sosial Miss Vivi. Jadi kalau misalkan nasabah yang punya media sosial, mungkin selama ini kita nggak pernah kesentuh, kita nggak tahu aktivitas mereka itu apa, Miss Vivi, hobi mereka itu apa. Orang yang memposting di media sosial itu kan sebenarnya post hal yang dia senang ya, Miss Vivi ya. Ya. Nah, dengan kita melihat media sosialnya, itu sebenarnya kita satu langkah lebih dekat dengan nasabah. Kita jadi lebih tahu dia hobinya seperti apa. Terus biasanya kalau misalnya pas dia ngepost, kita like, dia kan juga senang nih CV. Kita Iya. like, kita komen kan di situ. Jadi kita jadi lebih dekat sebenarnya di situ. Terus kalau misalkan kita lihat dia posting foto sama siapa, ternyata kita kenal juga di situ kan. Nah, next kita ketemu sama dia, kita bisa ngobrol sama dia lebih jauh lagi. Oh, ternyata kenal sama bapak ini juga ya. Nah, di situ saya salah satu langkah, salah satu cara biar kita lebih dekat sama nasabah. Cuman kan ada nasabah yang nggak punya media sosial juga tuh misalnya. Iya, Nah, betul. makanya VIP relationship ini sebenarnya harus punya semua media sosial. Nasabah yang misalnya di atas 40-an, biasanya itu mereka nggak main Instagram misalnya. Ada yang mereka itu mainnya itu Facebook. Jadi mereka lebih sering menggunakan Facebook. Jadi scroll aja terus. Ada juga yang menggunakan Instagram, biasanya itu mereka yang punya anaknya itu anak yang udah ini ya lebih 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 apa, Gaul. lebih gaul, jadi anaknya juga bikinkan tuh untuk orang tuanya. Nah, Iya. jadi orang tuanya juga jadinya ada media sosial, tapi setidaknya itu kita udah nasabah yang udah punya media sosial tuh kita udah bisa dekat sama dia lewat media sosial itu. Nah, belum lagi nanti kalau misalkan mereka ulang tahun ya Miss ya. Namanya terutama untuk yang Chinese, mereka ulang tahun tuh di KTP sama yang dirayakan itu beda Miss Iya, Vivi. betul. Nah, jadi Betul kalau kita sekali. ada medsos, kita tahu, oh ternyata dia lagi ulang tahun kan, padahal di KTP-nya belum tuh. Nah, jadi kita di situ juga bisa ucapkan. Nah, itu salah satu langkah betul banget nih. Sekarang nggak hanya di bank nih, di perusahaan lain juga sama. Itu menjadi langkah untuk kita lebih dekat dengan nasabah. Terus kalau misalnya pas mereka ulang tahun, kita mau bikinkan ucapan segala macam, kita perlu fotonya. Nah, salah satu caranya kita dapatnya juga dari media sosial, gitu sih. Tapi pikselnya agak pecah kadang-kadang. Iya, betul, Karena betul. dosen juga saya juga lakukan dengan cara yang sama. Jadi Agak ambil dari pecah ya, medsos Miss. agak pecah. Iya, iya. Iya, tapi kalau misalkan untuk dilihat dari di HP masih oke di CV, tapi kalau udah masuk ke laptop biasanya agak pecah. Iya, betul. Hmm. Oke, ini kita lanjut nih. Ya, silakan. Nah, ini ada lanjutan tipsnya. Kita berbicara dengan sopan, nah apalagi sama orang tua ya. Tapi kalau misalnya sama nasabah yang masih muda itu masih oke lah ngobrol kayak teman gitu ya. Jangan ngobrol sama nasabah yang seumuran kita, kita kayak Resmi eh, sekali ya. iya, aduh itu nanti isi nasabahnya jadi kayak Ilfil. ilfil kan, merasa awkward kan. Ini kok saya ngobrolnya sama siapa gitu kan. Jadi pandai-pandai kita menyesuaikan sama nasabah tapi tetap sopan ya. Nah, terus dalam hal bertanya bisnis ke nasabah, ya ini kita juga harus tempatkan diri kita sebagai orang yang menjalankan usaha. Nah, ini salah satu tipsnya untuk kita menggali informasi. Jadi misalnya dia cerita, oh dia punya usaha toko bangunan. Nah, kita harus menempatkan diri sebagai orang yang punya toko bangunan. Oh, kalau saya punya toko bangunan, saya ambil barangnya dengan siapa ya? Nah, itulah kita bagaimana kita gali sama nasabah. Oh, saya ambil barangnya di Pontianak. Loh, kalau misalnya ambil barang di Pontianak, nggak lebih mahal ya? Kenapa nggak ambil di Jakarta aja? Bukannya di Jakarta itu lebih murah. Nah, nanti nasabah akan cerita, kita tanya, oh iya Jakarta itu memang lebih murah, tapi kalau kirim ke sini itu juga lebih mahal. Hitung-hitung satu batang besi itu jadi kalau kirim itu satu kontainer saya nambah biayanya itu Rp100. Sedangkan saya ambil di sini ya memang lebih mahal Rp50, tapi ya saya nggak perlu keluarin biaya kirim segala macam. Nah, terus kalau kadang kan ya tiba-tiba ada proyek orang perlu besinya cepat ya saya ambil di sini aja, kalau kirim dari Jakarta kan lama juga. Nah dari situ kita bisa banyak belajar dari nasabah kan, kita tempatkan diri aja sebagai orang yang menjalankan usaha itu, nanti kita bakalan punya banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan ke nasabah. Oh saya punya toko bangunan, biasa tukang-tukang kayaknya ambil barang dulu ya, biasanya di sini utang juga nggak sih Bu Vivi di toko bangunan,
atau semuanya cash. Nah, disitulah kan kita bisa banyak dapat cerita dari nasabah. Nah, nanti dari cerita-cerita itu kan itu sebenarnya masuk juga ke analisa kredit kita ya. Nah, dia ternyata belinya itu masih pakai Tempo kan, nah terus dia jualnya itu semuanya secara cash. Nah, nanti pasti ada kebutuhan-kebutuhan di situ, kebutuhan mau bayar supplier ataupun kebutuhan kredit. Nah, belum lagi kita tanya, oh ini nanti ini untuk yang bahan bangunannya itu dijual di Pontianak aja atau keluar kota juga? Oh, keluar kota juga. Saya kirim sampai ke Singkawang tuh. Oh, jauh juga ya? Bang, bagusnya kalau kirim ke Singkawang pakai apa, Pak? Saya pakai ekspedisi biasanya. Nggak mau pusing, pokoknya nanti ekspedisi yang kirim aja. Emang berapa biayanya pakai ekspedisi? Oh, biayanya segini-gini nih kan. Nah, kita bantu analisakan. Nah, kenapa nggak pakai mobil sendiri aja? Beli truk kan, beli truk, nanti kreditnya lewat di bank. Nah, nanti angsuran per bulannya juga kurang lebih sama dengan biaya ekspedisi Bapak per bulan. Nah, tapi nanti mobil jadi punya Bapak loh. Nah, driver nanti tinggal gaji aja. Kita hitung karena nah kita bantu buka kan, nah black box-nya di situ, akhirnya dia merasa, oh iya ya, mungkin dulu saya masih kecil ya, jadi saya kirim pakai ekspedisi. Tapi sekarang yang konsumen Singkong udah rutin juga sih beli. Harusnya saya bisa ini sih, bisa pakai mobil sendiri sih. Ya udahlah, nanti nambah armada untuk antar barang kan, saya bisa antar ke Singkawang, yang dekat-dekat sini saya bisa antar juga. Nah, di situ nanti teman-teman bisa banyak dapat ya, dapat informasi dari nasabah, bisa lebih dekat dengan nasabah juga dengan kita menempatkan diri sebagai nasabah. Kayaknya ada kata-katanya put your feet on your foot, betul ya Miss Vivi ya. Ya. Nah, ada patahnya ya, biar bisa kita dapat banyak info. Terus, nah ini kalau misalnya kita ketemu nasabah, kita usahakan kita kasih kartu nama ke nasabah. Terus kalau misalkan nasabah kasih kartu nama juga ke kita, kartu nama itu teman-teman terima pakai 2 tangan. Terus kalau selama ngobrol, kartu nama itu jangan langsung dimasukkan ke dalam pocek ya. Teman-teman kartu nama itu taruh di meja. Nah, nanti kalau udah selesai ngobrol, baru kartu nama itu teman-teman simpan. Nah, terus kalau misalkan dia nggak kasih kartu nama, terutama perusahaannya, nah, perusahaannya misalnya ada kartu nama, itu teman-teman boleh minta juga kartu nama ke dia. Bukan hal yang tabu kalau kita minta kartu nama. Kalau kita minta kartu namanya mereka, mereka juga merasa senang. Oh, ternyata kartu nama dia penting bagi kita kan. Nah, nanti kalau kita udah dapat kartu nama, jangan lupa juga nanti di telepon. Setiap berapa hari gitu kita telepon. Jangan dapat kartu nama, habis itu nggak pernah ditelepon. Jadi buat apa kartu namanya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, untuk yang materi hari ini, untuk tips menjadi apa apa aja sih peran relationship officer, itu aja Miss Vivi. Nah, semoga ini bisa membuka mata teman-teman sebenarnya kerja di bagian marketing itu seperti apa, menjadi relationship officer itu seperti apa. Ternyata sangat menarik ya Miss ya, mulai dari Iya, kita mendapatkan nah, benefit kan, tertantang. iya tertantang kita punya banyak benefit yang kita dapatkan kan, terus kita harus meningkatkan bisnis dengan menjalin relasi kan, bagaimana kita trade kan kebutuhannya nasabah segala macam. Nah, mungkin ada tambahan dari Miss Vivi, silakan Miss. Ya, kalau misalnya nanti ketemu dengan nasabah yang bilang nggak punya kartu nama, maka Pak cukup send kontak aja ya. Karena zaman Betul, sekarang memang orang juga udah nggak pakai kartu nama, tetapi Pak boleh minta nomor kontaknya nggak, langsung send kontak, nomor WA-nya juga dapat. betul, langsung tes kontaknya di situ ya Miss ya. Ya, terima kasih Pak Ardi. Tidak terasa waktu kita setelah berlangsung hampir, it takes almost 1.5 hours. Hopefully the students can understand. Ya, Oke, ya iya, nggak terasa ya kalau berbicara dengan Pak Ardi, kita kadang-kadang ngomong selesai, kadang-kadang Zoom aja kita masih udah keluar dari topik pembicaraan perkuliahan, kadang kita masih ngomong sejam gitu ya. iya Tapi waktu betul itu Miss. tidak terasa, banyak hal yang bisa kita gali. Ya mungkin nanti untuk tahap pembicaraan selanjutnya kita akan bahas di waktu di dalam kelas. Ya, jadi semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan memberikan gambaran kepada kalian apa itu peran dari sekarang kalau dulu zamannya account officer. Nah, kalau sekarang kan versi barunya adalah relationship officer, di mana dibagi lagi menjadi seperti kata Pak Ardi ya, ada yang namanya untuk customer, ada yang untuk bisnis, ada yang personal. Nah, jadi masing-masing dari itu intinya adalah seperti kata Pak Ardi adalah hal yang harus kita ketahui adalah kita harus memahami kebutuhan nasabah.
Nah, jadi nanti ketika Anda berperan sebagai seorang account officer, yang harus Anda ketika bertemu dengan mereka adalah galilah sedalam mungkin. Nah, ketika menggali itu jangan kelihatan seperti interogasi, ya, tetapi seperti berbicara. Ya, kayak Pak Ardi tadi juga bilang kalau misalnya dia hobinya misalnya arwana, dia pebisnis arwana, ya walaupun sekarang pandemi agak susah ya kalau arwana ya. Jadi ada beberapa pengusaha di Kota Pontianak itu mengalami kesulitan yaitu pengiriman keluar karena karantina juga bermasalah ya. Nah, mungkin kita jadi jangan hanya lihat dari aspeknya kita. Mungkin apa sih ide apa yang mungkin kita bisa berikan kepada nasabah yang bisa seperti kata Pak Ardi tadi dari dia membeli tambahan mobil yang sebelumnya dia menggunakan jasa ekspedisi, tetapi karena ide dari kita, kita menyadarkan dia, oh Anda bisa mendapatkan fasilitas loh kredit ini, kemudahannya seperti ini, bunganya nggak terlalu gede, kemudian benefitnya apa? Anda mendapatkan mobil, mungkin anytime, kapan muatan ini mau dijalankan, Anda tidak perlu harus mengejar jam waktu ekspedisi, jam operasional ekspedisi. Nah, mungkin itu sih. Nah, hal-hal seperti itu, atau mungkin kayak sekarang antar nasabah sendiri itu juga kalau kita sebagai account officer seperti kata Pak Ardi ya, kita kan memegang data. Nah, data ini antara nasabah ini dengan nasabah yang lain, kita bisa link and match kan mereka loh. Jadi misalnya pengusaha puding, ketika kita mau membangun relationship dengan nasabah kita, ya udahlah waktu ulang tahunnya kita kasih ya dari puding nasabah kita. Nah, itu kan selain memperluas relasi kita, memberikan benefit ke nasabah kita, uangnya berputar di kolam yang sama. Nah, di pool yang sama. Mungkin itu yang harus kita buka mindset ya, karena kayak sekarang kenapa Shopee itu laku, kenapa e-commerce itu laku, karena mereka memang sangat melihat bagaimana link and match itu penting. Oke Pak Arti, mungkin cukup sekian dulu tayangan kita. Terima kasih banyak atas waktu dari Pak Arti ya, karena Ya, buru-buru terima tadi kasih nih. juga. Terima kasih banyak. Semoga tayangan kita ini bisa bermanfaat kepada mahasiswa Politeknik Tonggak Ekuator pada program studi English for Business and Professional Communication, ya, dan pada mata kuliah Banking and Finance Operational Communication, dan juga kepada tayangan karena ini kita publish untuk semua yang mungkin mengerti bahasa Indonesia bisa menonton tayangan ini dan bermanfaat ketika Anda berkuliah atau memahami peran dari seorang account officer. Mungkin itu saja. Pak Ardi ada closing, mungkin motivasi untuk yang menonton? Oke, pesan dari saya, jadi kalau teman-teman sebagai seorang relationship officer, nanti banyak banget benefit bagi teman-teman ya. Belum lagi nanti kalau teman-teman bisa membantu customer mengembangkan usaha, mulai dari penambahan armada, penambahan gudang. Nah, kita akan merasa happy dan nasabah akan teringat ke kita terus. Wah, ini dulu nih Ardi yang bantu saya proseskan nih pembelian mobilnya. Ini dulu nih Ardi yang bantu saya proseskan gudang. Nah, terus nanti kalau nasabah perlu ada tambahan apa, karena kita sebagai relationship officer, mereka tahu kita punya networking yang luas, mereka akan cari ke kita. Dia perlu ruko baru, dia akan tanya ke kita, ya nanti kita bisa bantu link kan juga seperti yang tadi Mr. bilang. Jadi happy banget kita sebagai relationship officer bisa membantu nasabah ya. Jadi dari saya penutupnya, jadi teman-teman sangat menarik untuk menjadi seorang relationship officer, manajemen relationship officer, dan semoga nanti teman-teman ada yang berkecimpung di relationship officer juga, Miss. Amin. Ya, karena intinya berarti dari kalimat Pak Ardi itu adalah bagaimana kita membantu Indonesia agar ekonomi Indonesia juga tumbuh ya ketika kita Betul, berperan sebagai seorang relationship officer. Ya, betul. Indonesia tumbuh, Indonesia menjadi tangguh. Ya, seperti yang digaungkan oleh Pak Jokowi. Ya, terima kasih Pak Ardi. Selamat malam kepada rekan mahasiswa dan pemirsa yang sudah menonton tayangan kami. Selamat malam.